guys, kembali lagi dengan saya Phoenix PR. Kali ini saya akan melanjutkan kisah perjalanan YB dalam manhwa berjudul Apprentice Are All Female Devil. Video ini adalah video kelanjutan dari part sebelumnya, jadi buat kalian yang belum menonton video part sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu supaya lebih mudah memahami alur ceritanya. Sementara YB akhirnya menyelesaikan meditasinya, kompetisi pun akhirnya akan segera dimulai. Seseorang dari arena nantian pun menjadi panik karena tidak bisa menemukan YB dimanapun. Waktu tersisa hanyalah kurang dari setengah jam sebelum giliran mereka, dan sementara itu pertandingan lainnya akhirnya telah usai dimenangkan oleh Shinren Wang dari Shenluo Arena. Semua orang pun bersorak untuknya karena dia itu memang peserta unggulan yang sebelumnya sempat disebutkan dengan kekuatan jauh di atas para peserta lainnya. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertandingan berakhir lebih cepat, tanya seorang dari arena nantian. Tenanglah, aku yakin dia bukanlah tipe orang yang rakus akan uang. Kita tunggu saja dia dulu, balas Pastor nantian. Dan sementara itu wasit pun kemudian mengumumkan pertandingan selanjutnya. Dia mengundang perwakilan nantian untuk masuk, namun benar saja YB tidak kunjung muncul. Ini semua salahku, aku membawa pencuri ke rumah. Siapa yang mengira dia akan melarikan diri di bawah hidung kita? Seorang nantian pun mulai menyesal. Wasit pun kemudian terus memanggilnya, namun hingga waktu habis YB tidak kunjung keluar. Wasit pun kemudian mengumumkan tereliminasinya nantian arena, dan tepat di saat itulah pahlawan kesiangan kita akhirnya muncul. Dan anehnya Shinren nampak sangat terkejut melihatnya karena memiliki perasaan familiar. Begitu juga sebaliknya, YB pun memiliki perasaan yang sama saat melihatnya meskipun tidak tahu pasti siapa itu. Mereka pun berpapasan saling curi pandang, namun pada akhirnya mereka hanya terdiam. Shinren pun kemudian menggunakan mata penerawangan, namun dia tetap tidak menemukan apapun. Siapa orang ini? Aku bahkan tidak bisa melihat wajah aslinya, bahkan dengan teknik pencarian jiwaku, pikirnya, meskipun sebenarnya YB juga tidak menggunakan samaran apapun. Mengesampingkannya, orang-orang pun kemudian mulai berteriak merendahkan YB yang berani menatap Shinren. Dari sudut pandang mereka, YB itu hanyalah seorang entah berantai yang muncul entah dari mana. Namun lawan YB kali ini bukanlah dia, melainkan sekelompok orang dari kelompok berbeda. Jadi Shinren itu tadi hanyalah berjalan meninggalkan arena saja. Kompetisi pun dimulai setelahnya. Aku paling benci orang seperti ini. Tidak seperti Raja Agungmu, kau datang ke sini hari ini sendirian, ucap seorang gadis. Saudara, perlihatkan kepada masyarakat kekuatanmu agar di masa depan tidak malu ketika keluar, ucap seorang pria yang merupakan penonton pertandingan. Begitulah tepat seperti perkataan mereka, nampaknya jumlah peserta kompetisi diperbolehkan lebih dari satu meski YB memilih untuk datang seorang diri saja. Apapun itu, sekelompok iblis pun kemudian mulai menyerang. Menanggapi itu, YB pun kemudian mengeluarkan dua api iblis tertinggi sekaligus dari kedua tangannya. Dia pun melemparkan api itu dan ledakan api hitam pun menutupi pandangan setelahnya. Saat berikutnya itu mereda dengan sendirinya dan semua iblis yang menyerang tadi lenyap dalam sekejap. Jelas saja orang-orang sangat terkejut melihat instant kill tersebut. Mereka bingung dengan apa yang benar terjadi, dan beberapa gadis pun mulai mengidolakan YB karena dia cukup tampan juga. Di sisi lainnya, wasit pun kemudian mengumumkan berakhirnya pertandingan karena satu lawan tersisa memilih untuk menyerah. Namun seolah mengabaikannya, YB kemudian mendekati pria itu. Wasit pun kemudian mengumumkan sekali lagi jika pertandingan telah berakhir, namun YB tetap mendekatinya. Jangan bunuh aku, tiga besar bisa maju, kau sudah menang, ucapnya ketakutan. Lalu kenapa aku harus menahanmu dan bersaing denganmu untuk kompetisi berikutnya? Balas YB. Saya hanya orang biasa, saya datang untuk melihat dunia. Siapa yang tahu bahwa semua orang begitu kejam dan bahkan membunuh satu sama lain. Tolong jangan bunuh saya pasti akan menyerah ketika bertemu denganmu di kompetisi berikutnya. Juga keluarga saya sangat kaya raya. Aku bisa memberikan apapun yang Anda inginkan, ucap lawan YB itu.
Tapi bukan tidak mungkin untuk membuatmu tetap hidup, dan itu tergantung bagaimana kau berperilaku, balas YB. Orang itu pun kemudian segera berdiri mengumumkan pada semua orang jika mulai sekarang YB adalah bosnya dan juga dermawan besar klan Xingqiu kami. Siapapun yang berani menyinggung dia itu sama saja menyinggung klan Xingqiu kami, ucapnya. Semua orang pun jelas sangat terkejut melihat itu, sementara Xingqiu sendiri kemudian segera mengantar YB ke jalur keluar. Dia bahkan juga mengatur kamar pribadi mewah, benar-benar berubah layaknya anjing yang setia. Dan melihat itu pun Shinren menjadi semakin penasaran dengan YB, meskipun dia juga tidak melakukan suatu gerakan khusus setelahnya. Beralih ke sisi YB lagi, seorang dari nantian arena pun kemudian datang menemuinya untuk mengantarkan hadiah dari Master. Xingqiu pun kemudian memberitahunya jika itu pasti salah satu dari 5 cincin berharga dunia abadi atau dunia peri. YB pun menerimanya berterima kasih atas hadiah dan buku yang sebelumnya diberikan, dan seorang dari nantian pun kemudian pergi. Tapi bos Ye, Anda jangan tertipu oleh kapten penegak hukum dan master nantian ini. Meskipun cincin dan isinya sangat berharga, tapi ada hadiah utama yang lebih berharga dari kompetisi ini, ucap Xingqiu. YB pun bertanya apa maksudnya, dan Xingqiu pun menjelaskan jika intinya ada hadiah yang lebih besar dalam kompetisi. Itu masih dirahasiakan, jadi kita kesampingkan saja dulu. Waktu pun cepat berlalu setelahnya dan kompetisi akhirnya dimulai lagi. Seluruh peserta tersisa kemudian berkumpul di tengah arena mengambil undian nomor. Jumlahnya ada 7 peserta dari jumlah awal 14 peserta, dan itu termasuk Xingqiu yang seharusnya sudah dikalahkan YB sebelumnya. 7 peserta lainnya kemungkinan besar sudah tewas, sehingga begitulah artinya mungkin saja pertandingan sebelumnya itu hanya seperti pertandingan pembuka saja. Xingqiu pun kemudian bertanya nomor berapa yang YB dapatkan, dan ternyata itu adalah nomor 7 yang merupakan nomor bonus membuatnya langsung masuk ke semifinal. Dia pun sangat terkejut karena keberuntungan YB yang sangat bagus, begitu juga para peserta lainnya memikirkan hal yang sama. Tapi bahkan jika dia memasuki final dengan cara angka lewat, di akhir juga pasti akan dibunuh oleh Shinren, ucap mereka. Xingqiu pun kemudian memberitahu YB untuk berhati-hati karena semua peserta sangat kuat, khususnya yang bernama Shinren Wang yang muncul entah dari mana setahun yang lalu. Dia sangat kuat dan tak terkalahkan. Kompetisi ini bakal lebih kacau karenanya seolah-olah dia harus memenangkan kejuaraan. Meskipun hadiah sang juara tidak murah, tapi harusnya tidak begitu kacau, ucapnya. Jika dia berusaha begitu keras, mungkin dia itu idiot bela diri atau memang ada sesuatu dalam hadiah juara yang harus dia dapatkan, balas YB. Dan Pak Wasit pun setelahnya mengumumkan peraturan kompetisi. Sistem yang digunakan adalah knockout, sehingga 7 peserta akan bertarung 2 lawan 2 kecuali YB hingga sampai ke semifinal, namun Shinren kemudian menyela. Menurutnya aturan itu terlalu merepotkan, jadi singkatnya dia mengusulkan untuk menggunakan sistem Battle Royale saja sekalian. 1 lawan 6, apakah dia itu gila? Dia memperlakukan kita seperti bajingan lemah saja, ucap seorang peserta. Tapi dia adalah yang terkuat di sini, kita berenam akan maju dan membunuhnya bersama. Dan dengan begitu kita akan memiliki kesempatan besar untuk bertarung dalam 3 besar. Jika kita pergi satu persatu, aku khawatir kita tidak akan mencapai final, balas seseorang lainnya. Dan singkatnya mereka setuju untuk bekerjasama demi bisa memenangkan kompetisi. Semua orang pun menyatakan kesetujuannya dan wasit pun akhirnya mengikuti keinginan mereka. Dia pun hendak memulai kompetisi, namun JB segera menyatakan ketidaksetujuannya lebih dulu. Aku mendapatkan angka lewat, mengapa aku harus ikut bertarung? Aku tidak setuju, ucapnya. Orang-orang pun menganggapnya sebagai orang yang memanfaatkan keberuntungan saja. Oke, karena saudara ini cukup beruntung untuk mendapatkan angka lewat, maka dia tidak perlu berpartisipasi dalam babak ini. Langsung ke final dan bertarung melawan 1 atau 2 pemenang di babak ini saja, ucap Shinren. Wasit pun bertanya apakah masih ada yang tidak keberatan, dan YB pun menjawab tidak. Dia kemudian langsung pergi memutuskan sendiri, namun semua orang juga hanya terdiam. Baiklah, dalam hal ini mode kompetisi telah diubah menjadi Battle Royale dan 2 pemenang bisa mendapatkan tempat final. Sekarang saya umumkan bahwa kompetisi telah resmi dimulai, teriak Pak Wasit mengangkat tangannya.
Dan seseorang pun langsung mengeluarkan duri es yang mengunci pergerakan Shinren. Ketiga peserta berbaju hitam lainnya kemudian segera melesat menyerang Shinren bersama-sama menghasilkan ledakan cukup kuat. Debu pun mereda setelahnya dan sebuah tebasan hijau pun terlihat melesat ke arah ketiga peserta berbaju hitam. Ketiganya tewas dalam sekejap mata dan wasit pun mengumumkan hal tersebut diikuti sorakan para penonton. Sementara itu pria berbaju ungu kemudian menarik kerah Xingqiu. Dia pun melemparkannya ke arah Shinren, namun Shinren hanya mengabaikannya, membiarkannya lewat begitu saja. Dan saat berikutnya pria berbaju ungu itu pun melesat menusukkan sebuah pedang spiritual ke arah Shinren, namun dia berhasil menangkapnya. Kemenangan sudah ada di tangan, begitulah pikir Shinren, tapi ternyata itu hanya jebakan belaka. Duri pun keluar dari pedang spiritual itu menusuk tangannya, membuat Jazz sangat terkejut. Pria berbaju ungu pun kemudian mengeluarkan pedang lainnya, namun Shinren tidak bergeming sedikit pun. "Apa kau pikir ada yang bisa menghentikanku untuk memenangkan juara pertama?" ucap Shinren yang kemudian mengerahkan kekuatannya. Dia menghantam pedang pria berbaju ungu dan sebuah telapak tangan pun kemudian muncul. YB sangat terkejut karena itu merupakan serangan telapak tangan kehapaan, dan serangan itu pun menghantam pria berbaju ungu secara langsung setelahnya. Pria berbaju ungu pun lenyap tanpa sisa dan Shinren pun menyatakan kemenangannya. "Tapi tunggu, masih ada satu lagi di sana," ucap Pak Wasit. Shinren pun mengalihkan pandangannya ke arah Xingqiu, membuatnya ketakutan dan dia langsung menyerah begitu saja. Namun seolah ingin Shinren membunuhnya, Pak Wasit pun kemudian berlari menjauh dan menyatakan jika pertandingan masih berlanjut. Shinren pun benar-benar berniat membunuhnya, namun tiba-tiba seseorang menggunakan telepati mengancamnya. "Biarkan dia pergi atau mereka yang hadir akan segera tahu bahwa kau bukan iblis," ucapnya yang kemungkinan adalah YB. Dan benar saja Shinren setelahnya menurutinya, membiarkan Xingqiu bertahan hidup. Pak Wasit pun terdiam sejenak karena pernyataan tersebut sebelum akhirnya dia memutuskan jika keduanya masuk ke final. Xingqiu pun tertawa karena tidak menyangka dapat masuk ke final juga meski dia hanya badut saja. Setelahnya mereka pun beristirahat terlebih dulu mempersiapkan pertarungan final, namun Shinren pergi ke suatu tempat lebih dulu karena nampaknya YB menghubunginya dengan telepati. Dan benar saja YB pun kemudian muncul menemuinya. "Siapa kau beraninya kau memfitnahku bahwa aku bukan iblis?" ucapnya. "Jika itu fitnah kau tidak akan berada di sini sekarang bukan?" balas YB. "Katakan apa yang kau inginkan, aku akan memberikannya padamu," balas Shinren. "Oke, kalau begitu aku ingin kau menyerah di final dan membiarkanku memenangkan kejuaraan," balas YB. "Oh, bisa saja, tapi itu tergantung padamu apakah kau mampu membelinya atau tidak." Shinren pun menodongkan pedangnya. Bentrokan hebat pun tercipta setelahnya dari bentrokan serangan mereka, namun hanya itu saja. Orang ini sangat kuat. Sial, aku khawatir aku hanya akan memiliki peluang 3 poin saja untuk menang. Baiklah, tak apa, seorang pahlawan tidak menderita kerugian langsung. Aku akan membicarakannya ketika aku pulih, pikir Shinren. "Juara pertama dapat diberikan kepadamu, tapi aku ingin tempat di alam rahasia," ucapnya. "Kenapa kau menyerah begitu cepat? Meskipun jika kau mengatakan tidak, aku tetap akan memiliki semuanya," balas YB. "Lalu jika kau bersikeras merampokku, langkai saja mayatku dulu jika begitu," balas Shinren. YB pun tertawa mendengar jawabannya itu karena dia benar-benar sangat mirip dengan murid ketiganya yang bernama Lin Feng. YB sudah menyadari dari awal karena ternyata hadiah utama dari kompetisi adalah berupa tempat di alam abadi rahasia. Itu adalah tempat peninggalan medan perang kuno dengan peluang tak terbatas. Di sana bahkan ada pil yang dapat meningkatkan seorang ranah kaisar agung langsung ke ranah void. Tapi ada satu hal yang lebih spesial dari itu, yaitu adalah dao legendaris hidup dan mati yang dapat menghidupkan orang mati. Dan itulah poin intinya kenapa YB berpikir jika Shinren sebenarnya adalah muridnya, karena semua muridnya sebelumnya memang mempunyai tujuan seperti itu. Tapi YB hanyalah mengatakan itu dalam hatinya saja sehingga kebenarannya masih belum terpecahkan. Waktu pun cepat berlalu setelahnya dan babak final telah tiba. Pak Wasit pun mengumumkan ketiga peserta yang antara lain adalah Shinren si tak terkalahkan, si kuda hitam YB yang muncul dari udara tipis, dan satu lagi seekor rubah. Di antara mereka siapa yang akan memenangkan kejuaraan kita hari ini?
Kalian para penonton dipersilakan untuk bertaruh di Shifang Spot Casino kami dan memilih juara favorit Anda, ucap Pak Wasit. Dan namun Xingxiu kemudian segera mengangkat tangannya mengumumkan jika ingin menyerah. Aku tidak berniat bertarung dan aku hanyalah anak rumahan biasa. Aku datang kemari hanya untuk bersenang-senang dan tidak berniat untuk menang. Aku kaya dan aku tidak bodoh, jadi aku menyerah di sini. Bos, aku bergantung padamu, ucapnya yang kemudian langsung pergi. Baiklah, sekarang Xingxiu telah menyerah dengan sukarela dan sekarang akan langsung memasuki kejuaraan Shinren Wang versus Yebei. Mari kita tunggu saja dan lihat siapa yang akan memenangkan mahkota kita dan memenangkan hadiah pertama, ucap Pak Wasit. Kemarin aku terluka parah dalam pertarungan melawan Raja Kalajengking. Meskipun sekarang aku telah pulih banyak, tapi sekarang hanyalah 70% saja. Aku mungkin bisa membunuh orang ini dengan seluruh kekuatanku dan menutup mulutnya. Bagaimanapun aku harus menyelesaikannya dengan cepat. Shinren pun menempelkan jari-jarinya bersiap. Shinren Wang, 3 gerakan. Jika kau bisa mengalahkanku dalam 3 gerakan, kejuaraan dan rahasiamu adalah milikmu, ucap Yebei yang ingin menggoda muridnya. Shinren pun sangat terkejut karena sudah diremehkan. Yebei pun kemudian bertanya apakah dia tidak mau, semakin membuatnya marah dan Shinren pun kemudian mengeluarkan roh naga miliknya. Karena kau sudah bersikeras untuk mati, tentu saja aku tidak akan sopan. Dia pun kemudian melesatkan naganya maju menghantam Yebei menghasilkan sebuah ledakan sangat kuat. Tanah di bawahnya pun hancur dalam sekejap, namun Yebei sudah tidak ada di tempat. Shinren pun panik oleh karenanya bertanya-tanya kemana Yebei pergi dan dia pun kemudian muncul di samping kawah yang tercipta mengatakan jika satu gerakan telah digunakan. Shinren pun semakin kesal dibuatnya dan dia pun kemudian mengeluarkan telapak tangan kekosongan. Murid bodoh, aku mengajarimu berkali-kali saat itu dan selalu ada kekurangan kecil di sana, tapi kau tidak memperbaikinya selama bertahun-tahun. Yebei pun mengaktifkan sebuah formasi. Saat berikutnya telapak tangan kekosongan itu lenyap begitu saja dalam sekejap karena adanya celah dalam formasinya. Itu adalah teknik nirwana yang diajarkan guruku. Bagaimana bisa? Ucap Shinren kebingungan dan Yebei pun tertawa karena senang melihat keterkejutan muridnya itu. Cih, pria ini sangat jahat. Mengapa dia bisa dengan mudah melihat melalui setiap gerakan yang aku miliki, seolah-olah dia tahu semuanya, pikir Shinren, sementara Yebei sangat menanti serangan berikutnya. Aku hanya bisa menggunakan teknik ini. Guru bilang jangan sampai gunakan jika tidak sedang bertarung hidup dan mati, tapi sekarang aku tidak peduli tentang itu. Dawuji, semakin kuat kau, semakin kuat pula aku. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir, pikir Shinren. Oh, Dawuji kah dapat menyalin semua keterampilan lawan, bentuknya sama, kekuatannya juga sama. Bagus begitu, tapi cobalah teknik ini lebih dulu. Yebei pun tiba-tiba melesatkan serangan. Shinren pun sangat terkejut melihat itu karena itu tidak lain adalah telapak tangan kekosongan yang sama seperti miliknya. Dia pun membalas dengan telapak tangan kekosongan juga dan kedua telapak tangan itu pun lenyap dengan sendirinya karena kekuatan yang berimbang. Gadis bodoh, apakah kau belum mengenali gurumu ini? Ucap Yebei dan Shinren pun tersentak. 300 tahun, apa Anda benar-benar dibangkitkan kembali? Ucapnya. Kemarilah gadis konyol, biarkan aku melihatmu dengan jelas, balas Yebei. Shinren pun menangis karena sangat rindu dan dia pun kemudian melayangkan pukulan ke perut Yebei karena pertandingan masih berlanjut. Maaf guru, aku tidak bermaksud begitu. Aku tadi hanya mengira sedang bermimpi saja, ucapnya. Kau mengetesnya dengan memukulku. Aku ini asli gurumu. Itu sakit gadis konyol. Aku hanya menggunakan sedikit kekuatan. Kau tidak mengenalku, balas Yebei. Sementara Pak Wasit pun bingung dan Shinren kemudian mengumumkan jika dia menyerah. Shinren Wang, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Anda adalah peserta paling potensial tahun ini, tanya Pak Wasit, dan Shinren pun menegaskan jika itu benar. Tapi jika Anda kalah, penonton akan kehilangan uang. Pak Wasit pun semakin panik. Itu tidak ada hubungannya denganku, aku sudah menyerah, kau dapat melakukan sisanya, balas Shinren tidak peduli. Dia pun kemudian segera pergi bersama Yebei dan dia mengajaknya untuk datang berkunjung dan Yebei pun menerimanya. Dan sementara itu para penonton pun jelas menjadi sangat marah karena merasa dipermainkan. Keributan besar pun jelas terjadi, mereka meminta uang mereka dikembalikan.
Begitu juga Master Shenluo Arena juga jelas tidak terima. Dia pun kemudian memanggil seorang bawahannya berniat memberi Shinren dan YB pelajaran. Dan sementara itu mereka berdua pun akhirnya sampai ke tempat Shinren, atau lebih tepatnya adalah dia murid Lin Feng, karena pada dasarnya Shinren itu hanyalah nama samaran belaka. Apakah kau tidak mau menunjukkan wajahmu di depan gurumu ini? Ucap YB, dan Lin Feng pun kemudian segera kembali ke wujud aslinya yang seorang gadis cantik. YB pun kemudian memintanya untuk menceritakan semuanya bagaimana dia muncul di dunia peri, dan Lin Feng pun segera mendekat dengan penuh semangat. Saking semangatnya dia pun tersandung membuat belahan jiwanya menghantam wajah YB. Aku belum lihatmu selama 300 tahun, kau benar-benar tak dewasa, ucap YB. Aku sudah lama tidak menunjukkan pakaian wanita pada orang-orang, jadi aku hanya tidak terbiasa saja, balas Lin Feng malu-malu. Tapi ngomong-ngomong guru, setelah Anda mati tahun itu para senior dan saudari sangat tertekan. Mereka mencoba segala cara tapi masih tidak dapat menemukan cara untuk menghidupkanmu kembali. Para senior dan saudari tidak mau menyerah, dan ketika aku hampir menyerah, aku bertemu seseorang. Saat itu aku tidak tahu dunia mana yang aku tinggali melawan seekor naga. Ketika aku hendak membunuh naga itu, seorang pria berbaju merah kemudian muncul. Orang itu membujukku untuk mengampuni nyawa naga itu, dan dia berkata bahwa dia menerima satu syarat dariku. Aku menceritakan kisahku padanya, jadi dia menggabungkan dialog denganku, dan secara tidak sengaja aku pergi ke dunia atas. Ketika aku pertama kali muncul, aku tidak terbiasa dengan kehidupan di sini dan kekuatanku tidak kuat, jadi aku sangat menderita saat itu. Tapi untungnya ketika aku mengetahui tentang keberadaan alam rahasia umur panjang, semua penderitaanku menghilang, ucap Lin Feng sementara YB mengelus tanduknya. Dan begitulah singkatnya, tanduk itu adalah hasil penggabungannya dengan seekor naga. Dia sangat senang bisa melihat gurunya kembali, dan pintu masuk pun meledak setelahnya, mengartikan jika para pengajar sudah sampai, membuat YB dan Lin Feng sangat terkejut. Oke, sebelumnya saat YB sedang bersantai dengan muridnya, seseorang datang membuat masalah meledakkan pintu. Lin Feng pun dengan cepat menyadari jika yang datang adalah dari Shenluo Arena. Dia pun segera berubah ke bentuk pria, berniat mengatasinya sendirian supaya YB dapat beristirahat. Tapi ya, itu nampaknya tidak mungkin juga karena musuh sudah datang. Shinren Huang, kau mengakui kekalahan di arena dan mempermalukan arena Shenluo kami. Menurut kesepakatan, jika kau kalah dalam kompetisi, kau harus memberikan semua sumber data di tanganmu dan harus dihukum untuk melayani arena Shenluo, ucapnya. Ya, memang benar, aku ingin membatalkan perjanjian denganmu, balas Lin Feng. Benarkah kedua aula sudah lama menduga dirimu akan menjadi seperti ini? Tapi setelah kau memasuki gerbang arena Shenluo kami, kau tidak bisa lagi keluar. Seseorang yang sebut saja namanya Chen Li itu pun kemudian melesatkan mantra ke arah Lin Feng berupa benang merah. Lin Feng pun menangkisnya, namun ternyata semua usahanya gagal. Benang merah itu pun melilit tubuhnya, tidak peduli seberapa keras dia melawan. Shinren Huang, aku lupa memberitahumu bahwa sekali kau menandatangani perjanjian, kau akan terikat oleh kekuatan aturan perjanjian. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau tidak dapat melepaskan diri dari belenggunya. Jika kau mengakui kesalahanmu sekarang dan menyerahkan jiwa naga di tubuhmu, kami mungkin dapat menyelamatkan hidupmu, ucap Chen Li. Dan menanggapi itu pun Lin Feng tersenyum, tentu tidak berniat menyerahkan diri. Chen Li pun menjadi sangat marah dan dia pun kemudian menekan tali merah yang melilitnya. Lin Feng sama sekali tidak dapat bergerak, dan tepat di saat itulah YB kemudian bergerak. Dia menciptakan sebuah perisai yang memblokir benang-benang tersebut dan menghapusnya dari tubuh Lin Feng. Seekor serangga kecil, mentang-mentang kau memenangkan kejuaraan tapi tidak tahu berapa tinggi langit itu. Meskipun benang-benang merah ini tidak memiliki aturan untukmu, tapi aku belum pernah melihat orang yang bisa mematahkannya, ucap Chen Li. Aku itu memang hanya memiliki sedikit kesempatan menang melawan Lana Void sebelum menembus batas tubuhku. Tapi sekarang kau bukanlah lawanku, balas YB yang kemudian mengaktifkan kemampuan Dao kehancuran.
Itu kemudian membentuk bola kehancuran di sekitarnya yang kemudian mengangkat benang-benang merah tersebut. Chen Li pun kemudian menariknya bermaksud menghancurkannya, namun itu sama sekali tidak bekerja. Benang-benangnya sama sekali tidak dapat menembus bola kehancuran milik YB yang seperti perisai pelindung. Hanya itu saja, aku bahkan belum serius, YB pun tertawa sementara Chen Li jelas sangat terkejut. Saat berikutnya YB pun kemudian menjentikan jarinya dan bola kehancuran itu pun kemudian melesat ke arah Chen Li dan menghantamnya secara langsung. Guru, kau menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lin Feng pun tersenyum. Bagaimana bisa ada orang yang melanggar kekuatan perjanjian? Siapa kau? Ucap Chen Li. Jika kau ingin tahu siapa aku, masuk dan lihatlah sendiri. YB pun mengeluarkan celah dunia hampa yang kemudian menelan Chen Li masuk ke dalamnya. Baiklah, sekarang saatnya mengambil hadiah. YB pun kemudian pergi begitu saja seolah kejadian sebelumnya hanya angin lalu belaka. Jin pun setelahnya berpindah ke arena di mana para penonton masih melakukan protes karena tidak terima dengan Jin Renwang atau Lin Feng yang menyerah. Wasit menjadi sasaran mereka dan para penonton memojokkannya meski dia tentu tidak mengetahui apa-apa. Para penonton itu menganggap ia telah melakukan konspirasi, tidak peduli apapun yang dia katakan. Hingga akhirnya YB dan Lin Feng pun akhirnya sampai. Ngomong-ngomong, pada dasarnya Jin Renwang itu adalah Lin Feng, jadi kita tetap sebut saja dia Lin Feng. Menyadari kedatangan mereka itu pun Pak Wasit kemudian segera mengarahkan perhatian massa ke mereka. Semua penonton pun kemudian langsung berlari ke arah mereka berniat membunuh YB untuk mengambil hadiah. Menanggapi itu pun YB kemudian hanya menatap mereka tajam dan mereka pun terhenti dengan sendirinya. Aura yang terpancar dari YB itu sangatlah mengerikan sehingga begitulah mereka menjadi ragu secara alami. Mereka saling mendorong satu sama lain supaya maju duluan dan seseorang pun kemudian memberi aba-aba untuk maju bersama. Sementara itu YB pun kemudian mengeluarkan sebuah bola kehampaan. Bola itu pun kemudian menyedot mereka semua masuk dan saat berikutnya bola itu pun mengecil di telapak tangan YB. Bersamaan dengan itu, sistem pun kemudian berbunyi menyatakan jika dunia kecil telah berhasil ditingkatkan ke level 1. Sistem pun kemudian juga mengirimkan hadiah berupa kemampuan kebangkitan level 1 yang menguasai hidup dan mati yang memampukan untuk membunuh dan menghidupkan kembali semua makhluk di dunia yang tandus. Mengetahui itu, YB pun menjadi senang karena kini dia tidak hanya dapat mengekstrak ingatan melainkan juga dapat mengontrol kehidupan mereka. Ya, secara singkatnya dia menjadi dewa di dunia kecilnya itu, namun tentu ada batasan di mana dia hanya bisa mengontrol seseorang yang memiliki kultivasi di bawahnya saja. Apapun itu, YB pun kemudian segera bergegas mengambil hadiahnya. Wasit pun kemudian mengumumkan YB sebagai pemenang secara resmi dan kemudian juga mengeluarkan hadiah berupa 100 kristal rod, juga kartu giok alam rahasia umur panjang yang mungkin seperti kunci masuk ke alam rahasia itu sendiri. YB pun kemudian mengambil hadiahnya tersebut dan secara tak terduga seseorang kemudian datang mengganggu. Jika kau ingin mengambil hadiah, tanyakan dulu apakah Shenluo Arena setuju. Kau berkolusi dengan peserta kami, membunuh tangan kananku, dan kau masih ingin mendapatkan hadiah kejuaraan, teriak tetua Shenluo Arena. Dia pun menyerang sementara YB hanya menatapnya diam dan sebuah lesatan spiritual pun kemudian menghantamnya. Seseorang pun kemudian muncul, tidak lain adalah Master Nantian Arena. Master Pavilion Heng, kau sudah kelewatan. Sebagai penanggung jawab Shenluo Arena, kau bahkan tidak mengaku kalah. Jadi apakah kau ingin mengambil sesuatu dari junior? Ucapnya. Mau menang atau kalah, siapapun yang lebih kuat memiliki keputusan akhir, balas Master Shenluo. Baiklah, mari kita baku hantam saja. Kedua master pun mengeluarkan aura masing-masing. Aura yang begitu kuat seperti yang diharapkan dari Ranah Void membuat Lin Feng terkesan. Apakah kau akan membuat musuh dengan Shenluo Arena untuknya? Kaulah yang ingin membuat musuh dengan kami. Meskipun Nantian Arena aku tidak sebagus sebelumnya, tapi jika diprovokasi seperti ini, aku tidak takut bertarung sampai mati, balas Master Nantian. Master Shenluo pun menggera nafas dan secara tak terduga dia kemudian pergi begitu saja. Master Nantian pun memberitahu YB jika sudah tidak apa-apa dan YB pun mengucapkan terima kasih. Baiklah, sepanjang jalan kau diganggu menandatangani perjanjian arena.
Bermain untuk Shen Luo menderita banyak kesulitan. Ini untukmu. YB pun memberikan kunci alam rahasia kepada Lin Feng, namun dia menolak karena sudah tidak membutuhkannya lagi. Tidak hanya ada kesempatan hidup dan mati, tapi kesempatan lain juga sangat membantu pertumbuhanmu. Ambillah. YB pun tetap memberikannya dan Lin Feng pun mengucapkan terima kasih. Dan mendengar itu pun Master Nantian sangat terkejut karena Lin Feng baru saja memanggil YB guru. YB pun kemudian menjelaskan jika dia memang muridnya di dunia bawah dan Master Nantian pun menjadi lebih terkejut lagi. Alam bawahmu benar-benar naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Muridnya saja sangat kuat. Ngomong-ngomong, Kapten Penegak Kuku mengatakan kepadaku untuk membiarkanmu menjadi bos, tapi itu belum dilaksanakan. Dan sekarang aku secara resmi mengumumkan bahwa kau adalah tetua dari arena Nantian kami, ucap Master Nantian. Berat sekali menempatkanku di posisi tinggi secara tiba-tiba. Master Pavilion Chang benar-benar menghitung yang bagus. YB pun menghela nafas. Nantian arena kami tidak memiliki bakat sepertimu untuk waktu yang sangat lama. Kau menghancurkan toko monster dan memenangkan kejuaraan untuk Nantian arena kami. Jadi jika kau adalah tetua kedua kami, semua sumber daya Nantian arena kami dapat digunakan olehmu. Dan ngomong-ngomong, meskipun token giok ini berharga, tapi itu ada lebih dari satu. Dan Shinren Wang tidak perlu menyesalinya. Ada total 100 kartu giok di alam rahasia umur panjang, meskipun tidak banyak di alam iblis. Bagaimanapun keberuntungan masihlah ada. Kota Tianzhou terletak di persimpangan domain iblis dan domain ras lainnya. Itu tidak berada di bawah yurisdiksi kekuatan apapun. Ada banyak karta di dalamnya yang tidak ada di tempat lain, bukan tidak mungkin untuk menemukan token giok. Selain itu ada pavilion Tianzhou di dalamnya. Jika disertifikasi sebagai Tianzhou, kau akan mendapatkan kesempatan untuk kunjungi ke sana sebelum alam rahasia umur panjang dibuka. Pergilah ke sana jika berminat, ucap Master Nantian. Dan begitulah setelahnya YB pun kemudian pergi ke kota Tianzhou bersama Lin Feng. Sebuah kota yang dipenuhi dengan aturan di mana semua yang masuk dilarang bertarung, terbang juga merusak properti umum. Dan tidak seperti kota sebelumnya yang dipenuhi oleh ras iblis, di kota Tianzhou ini terdapat sangat banyak ras berbeda. Begitulah sekilas itu seperti kota yang sangat damai, namun ternyata ada celah besar dalam aturan besar tersebut. Di siang hari yang cerah terjadi aksi copet di mana korbannya tidak lain adalah Xingxiu. Dia sangat marah karena itu merupakan cincin yang berharga. Dia pun berniat menyerang pencopet tersebut, namun naasnya dia justru tambar guntur akibat kekuatan aturan di kota Tianzhou. Dia pun terkapar lemas dan begitulah dia jelas sangat kecewa karena jelas-jelas barangnya dicuri. Dan tak lama setelahnya YB yang kebetulan ada di dekatnya pun mendatanginya. Xingxiu pun sangat terkejut karena dunia begitu sempit dan Lin Feng pun kemudian langsung menendangnya menjauh dari YB. YB pun kemudian bertanya kepadanya mengapa bisa ada di kota Tianzhou dan Xingxiu pun menjawab jika itu adalah dikarenakan dia disuruh keluarganya ikut pelelangan. Kebetulan YB juga lah berniat datang ke sana, jadi dia pun kemudian mengajaknya pergi bersama karena kasihan. Xingxiu pun menangis terharu karena bosnya begitu pengertian dan Lin Feng pun kemudian langsung menendangnya ketika dia ingin memeluk YB. Dan singkat cerita mereka pun akhirnya sampai di tempat pelelangan. Terlihat seperti rumah biasa saja jika dilihat dari luar, namun sebenarnya di dalamnya sangat mewah. Lantainya terbuat dari batu spiritual bermutu tinggi, juga bahan kursinya terbuat dari kayu alami yang langka, ucap Xingxiu. Lin Feng pun kemudian bertanya tentang apakah ada syarat masuk. Xingxiu pun kemudian menjawab jika itu perlu kartu kristal roh yang dapat dibeli dengan kristal roh. Lin Feng pun kemudian menawarkan miliknya jika YB perlu dan YB pun memintanya untuk tidak perlu khawatir. Mereka pun kemudian menemui petugas tiket dan petugas itu pun kemudian langsung ke intinya mengatakan jika harus ada kristal roh untuk masuk. Xingxiu pun menjadi marah karena merasa dipandang rendah dan petugas tiket itu pun langsung menyuruhnya pergi karena terlihat tidak mampu. Lin Feng pun ikut menjadi marah karena keangkuhannya tersebut dan kemudian meninju tiang hingga hancur. Petugas tiket
tiket pun menegaskan jika kekuatan tidak dapat digunakan untuk memaksa masuk, jelas membuat Lin Feng menjadi semakin marah. YB pun kemudian menenangkannya dan dia bertanya tentang berapa kartu roh kristal tingkat tertingginya. Petugas pun menjawab kartu merah 100 biji, kartu hijau adalah 10.000 dan ungu adalah 100.000. Xingqiu pun kemudian bertanya mengapa tidak menyebut kartu hitam dan petugas itu pun menjawab jika itu percuma karena harganya 500.000 kristal roh. Dia benar-benar menganggap remeh dan YB pun tanpa banyak berbicara lagi kemudian langsung mengeluarkan sebuah kotak. Apaan ini? Sebuah gulma rusak? Petugas pun masih saja menghina. Dan tak lama setelahnya seseorang pun kemudian datang. Dia adalah seorang gadis cantik yang ternyata merupakan pemilik pelelangan. Petugas tiket pun kemudian menjelaskan jika para gembel itu ingin menukarkan rumput dengan kartu kristal dan pemilik pelelangan pun kemudian memeriksanya. Dan kemudian dia pun menjadi tercengang setelah melihat isi kotak tersebut kan ternyata di dalamnya adalah ginseng darah Baode, memiliki kemampuan memperpanjang umur meski terlihat layaknya rumput mati dan menyimpan energi spiritual surga dan bumi. Pemilik toko itu pun kemudian menegaskan jika harganya bahkan setara dengan kartu kristal hitam dan Pak petugas pun jelas terkejut mendengarnya. Baiklah, Anda pasti datang ke sini setelah mendengar tentang akhir lelang hari ini bukan? Silakan datang kemari. Pemilik lelang pun mengantar YB secara pribadi. YB pun terkejut mendengar perkataannya tentang akhir lelang karena nampaknya itu sesuatu yang hebat jika dilihat dari postur dan caranya berbicara. Mengesampingkan itu, YB pun kemudian diantar ke ruang VIP yang dilengkapi dengan 4 pengawal tingkat kaisar, namun YB menolaknya. Baiklah, jika Anda memiliki barang yang diinginkan, Anda dapat menekan tombol ini dan kami akan memotong jumlah uang dari kartu hitam Anda, ucap pemilik lelang dan YB pun berterima kasih. Pemilik toko pun merasa senang karena YB adalah orang yang sopan dan dia pun kemudian berpamitan pergi. Setelahnya Xingqiu pun kemudian menanyakan keraguannya kepada YB karena sejauh apa yang dia dengar ginseng darah seharusnya berharga lebih dari 500.000 kristal roh. YB pun menyuruhnya untuk membiarkannya saja karena pelayanan yang diberikan sudahlah cukup membayar kekurangannya. Lin Feng pun kemudian bertanya apakah akan ada token giok di lelang ini dan Xingqiu pun menjawab jika kemungkinan besar akan ada karena mendengar pelelangan kali ini sangat besar. Tak lama setelahnya seseorang pun kemudian memukul gong menandakan dimulainya pelelangan hari ini. Pemilik lelang sendirilah yang memimpin acara dan tanpa berbasa-basi dia pun kemudian memperkenalkan barang pertamanya berupa baju besi Asura. Diperoleh oleh klien dari reruntuhan ratusan tahun yang lalu yang merupakan artefak tingkat kaisar yang dapat meningkatkan kekuatan tempur. YB pun langsung menyadari jika itu akan cocok digunakan dalam pertarungan jarak dekat dan terlintas dalam pikirannya jika Sun Daseng pasti akan cocok memakainya. Dan kemudian seseorang dari Tianluo Xiandi pun kemudian menawar dari ruangan VIP nomor 3 seharga 150.000 kristal roh. YB yang menginginkannya pun kemudian menawar lebih tinggi sebanyak 200.000 kristal roh setelahnya. Seseorang dari Tianluo Xiandi itu pun kemudian meningkatkan lagi tawarannya menjadi 250.000, namun YB langsung mengunggulinya lagi ke angka 500.000. Dan setelahnya suara bantingan cangkir pun terdengar dari kubu Tianluo Xiandi membuat orang dari ruangan VIP lainnya yakin jika dia sedang frustasi. Dan benar saja dia tidaklah menawar lagi sehingga armor Asura itu dimenangkan oleh YB. Orang-orang pun mulai bertanya-tanya siapa dia itu yang ada di ruangan VIP nomor 4 dan merasa khawatir kepadanya karena pasti akan diburu dan dibunuh untuk dijarah nanti. Selanjutnya pemilik lelang pun kemudian mengumumkan barang kedua. Klien ini menggunakan banyak tekad untuk memutuskan di lelang. Jika ingin mendapatkan kesempatan unik, semua jenis harta langka, surga dan bumi, serta jalan kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, Anda tidak boleh melewatkan hal ini. Dan barang kedua ini tidak lain adalah token giok masuk alam rahasia umur panjang. Harga awal adalah 100.000, ucap pemilik lelang. Lin Feng pun kemudian langsung menawar seharga 200.000, namun pihak Tianluo Xiandi langsung menawar lebih tinggi sebanyak 500.000. YB pun tertawa karena mereka mau bersaing dan kemudian menawar lebih tinggi seharga 800.000. Pihak Tianluo Xiandi pun menjadi emosi dan mulai bertanya-tanya tentang siapa orang itu sebenarnya.
Dia berniat untuk membunuhnya nanti dan ternyata orang di balik ruang VIP nomor 3 itu tidak lain adalah Tian Li. Ada pelindungan privasi bagi tamu VIP sehingga begitulah identitas masing-masing dirahasiakan. Adapun anggaran yang diberikan untuknya hanyalah 2 juta saja sehingga Tian Li pun memilih untuk membiarkannya dulu karena ingin memenangkan produk terakhir. Gong pun berbunyi setelahnya menunjukkan kemenangan YB dalam barang kedua. Pemilik lelang pun kemudian mengucapkan selamat atasnya dan setelahnya YB terus memborong semua barang tanpa memberikan satu pun ke orang lain. Hingga akhirnya barang terakhir pun diumumkan. Sebuah peti mati namun identitas dan asal usulnya agak istimewa. Klien memutuskan untuk melelangnya secara rahasia sehingga harga awal akan dimulai dari 10.000 saja. Kebanyakan orang pun langsung menjadi ragu untuk menawar karena bahkan isinya tidak disebutkan. Namun meskipun begitu juga beberapa orang yang ingin bersenang-senang tetap saja menawar. Dimulai dari 20.000, kemudian 50.000 dan 100.000. Sementara itu Lin Feng merasakan sesuatu familiar di dalamnya dan ternyata YB pun juga merasakan hal sama. Dia jelas sangat mengenalnya karena ada aura murid kedua di dalamnya. Lin Feng pun menjadi sangat yakin jika itu pasti ada hubungannya dengannya dan menjadi semakin penasaran. YB pun kemudian menyuruh Lin Feng untuk mencoba menggunakan teknik reinkarnasi kekacauan dan Lin Feng pun menurutinya. Dia pun kemudian mengaktifkan formasi dan benar saja peti itu pun bergetar seolah memberikan respon. Pemilik lelang jelas terkejut melihat itu sementara sisi YB menjadi yakin jika di dalamnya memiliki manfaat sangat besar. Ya itu masih sulit dipahami jadi kita kesampingkan saja dulu. Sama seperti YB, Tian Li pun juga menyadari hal tersebut mungkin karena berasal dari sekte yang sama. Dia pun menjadi senang melihat getaran tersebut dan dia pun kemudian langsung menawar sangat tinggi seharga 1.500.000. Pemilik lelang pun langsung teralihkan dengan nilai yang memecahkan rekor tersebut dan kemudian bertanya apakah ada yang ingin menawar lebih tinggi. Dan benar saja YB pun kemudian benar-benar menawar lebih tinggi bahkan 2 kali lipatnya seharga 3 juta. Jelas saja itu menimbulkan keributan luar biasa karena YB sudah memborong banyak sekali barang. Orang-orang pun mulai menjadi ragu jika dia akan benar-benar bisa membayar. Begitu juga pemilik lelang juga mulai memiliki keraguan yang sama. Para peserta lelang pun kemudian memaksanya untuk menunjukkan kemampuannya lebih dulu sehingga pemilik lelang pun segera mendatangi YB untuk itu. Dia berbicara dengan sopan meminta YB menunjukkan 3 jutanya lebih dulu dan YB pun kemudian menjawab jika dia tidak punya sebanyak itu di tangan. Jelas saja itu membuat pemilik toko tercengang karena merasa dipermainkan. Begitu juga Xing Xiu bahkan sampai berteriak. Lin Feng pun memarahinya karena orang-orang bisa mendengar teriakannya tersebut namun nasi sudah menjadi bubur. Semua orang sudah mendengarkannya sehingga keributan pun semakin besar. Kembali ke sisi pemilik lelang, dia pun kemudian memanggil kedua penjaganya. YB pun menjelaskan jika ginseng darah Baohe sebelumnya seharusnya bernilai 3 juta dan pemilik lelang pun tidak membantahnya. Namun jumlah yang Anda tawar hari ini itu jauh lebih dari 3 juta. Jika Anda dapat menemukan ginseng darah lainnya, Anda baru bisa menyelesaikan semua ini, balasnya. Dan YB pun kemudian langsung mengeluarkan banyak tanaman langka menanggapinya. Pemilik lelang pun sangat terkejut melihat semua itu dan dia pun menjadi cemas karena sudah tidak sopan. Dia pun menyatakan jika itu sudah lebih dari cukup dan kemudian menyuruh bawahannya untuk mengambil barangnya. Sudah menyinggung guruku dan kau masih ingin mengambil hartanya seperti itu? Lin Feng pun menyatakan ketidakterimaannya. Pemilik lelang pun tersentak mendengarnya dan dia pun kemudian bersujud meminta maaf. Aku telah berkecimpung dalam bisnis selama bertahun-tahun tapi hari ini aku tersesat dan kehilangan pandangan. Sebagai permintaan maaf kami tidak akan lagi melelang harta terakhir hari ini dan kami akan mengirimkannya kepada Anda langsung dengan harga tersebut. Apakah ini sudah cukup? Balasnya. Hanya itu sajakah? Lalu Anda bisa memberitahu saya apa saja yang Anda butuhkan. Jika dalam kisaran yang wajar kami pasti akan memenuhi Anda, balas pemilik lelang. Baiklah, aku punya satu hal di sini untuk melihat apakah kau dapat membantu. Apakah kau memiliki sesuatu di sini yang dapat membuat orang terbang ke alam atas dengan cepat? Balas YB. Kenaikan biasa tentu saja tergantung pada kultivasi sendiri. Jika Anda ingin mencari jalan pintas,
Mungkin Anda perlu menggunakan ramuan obat atau menemukan beberapa peluang. Tapi ketika ingin melakukan kenaikan cepat dalam skala besar, pemilik lelang pun terdiam sejenak berpikir. Jejak alam atas, begitu orang-orang dari alam atas menghilang karena berbagai alasan, akan ada jejak alam seperti ini. Ini adalah simbol penting dari Tiangao untuk membedakan orang dari antar muka yang berbeda. Dan jika Anda mendapatkannya, Anda dapat melarikan diri dari mata Tiandao. Pemilik lelang pun menunjukkan sebuah simbol dan YB pun bertanya apakah memang benar Tiandao dapat dibodohi begitu mudah. Pemilik lelang pun menjawab itu benar meski hanya sementara, paling lama 3 bulan dan paling cepat 3 hari. Jika waktu habis, mereka akan dibuang kembali ke alam bawah, balas pemilik lelang. YB pun kemudian mengambilnya dan mengucapkan terima kasih. Ya, itu semacam mengambil jejak aura dari seseorang yang sudah naik ke alam atas, sehingga begitulah orang dari dunia bawah dapat naik ke atas dengan menggunakan hal tersebut. Apapun itu, pelelangan pun berakhir setelahnya dengan pernyataan pemilik lelang yang akan mengirimkan barang terakhir. Semua orang pun terkejut mendengar kesepakatan tersebut dan merasa kasihan pada kubu Tian Luoxiandi yang tidak mendapatkan satupun barang meski biasanya selalu mendominasi. Beralih ke sisi Tianli, dia tentu saja menjadi sangat kesal. Dia pun bertanya ke anak buahnya siapa orang itu, dan anak buahnya pun menjawab jika dia hanya orang yang baru saja naik. Tianli jelas tidak percaya pada awalnya, namun sorot wajah bawahnya itu menunjukkan jika serius. Tianli pun semakin bingung dan YB pun terlintas dalam benaknya karena sejauh yang dia tahu seharusnya hanya dia yang mampu. Merasa penasaran, Tianli pun kemudian bertanya kepada bawahannya siapa dia sebenarnya, dan bawahannya itu pun terdiam ketakutan. Baiklah, jika kau tidak memberitahuku, aku akan pergi untuk melihatnya sendiri, ucap Tianli. Dipenuhi oleh amarah akibat kalah pelelangan, Tianli pun kemudian mendobrak pintu ruang VIP nomor 3, dan namun ternyata ruangan itu sudahlah kosong. Tianli pun sangat terkejut karena pelelangan baru saja berakhir. Bawahnya pun merasa lega karena ternyata dia itu adalah pengawal pelelangan. Jadi secara tugas dia itu sebenarnya dilarang untuk membocorkan identitas. Pelayan itu pun kemudian memperjelas mengatakan jika begitulah keadaannya, seseorang itu datang dan menghilang tanpa jejak sehingga sulit diketahui. Pelayan itu pun kemudian berjanji akan memberitahunya jika menemukan identitasnya, bermaksud menenangkannya. Meskipun jauh di lubuk hati dia membenci Tian Luoxiandi yang bertindak sesuka hati dengan kekuatan 9 aliansi tanah abadi. Tianli pun tidak lagi menghiraukannya dan dia pun meyakinkan diri jika orang itu pasti bukan YB. Dan tak lama setelahnya sebuah transmisi suara memanggilnya seperti telepati. Itu berasal dari Dewa Abadi Tian Luoxiandi yang memintanya segera kembali karena ada masalah mendesak. Tianli pun kemudian meminta barangnya kembali dari pelayan karena tidak mendapatkan apapun, dan pelayan itu pun hanya bisa menurutinya. Dia pun mengembalikan pil Heiyuan yang Tianli beri meski jelas saja sebenarnya merasa jengkel. Beralih ke sisi YB yang beranjak pergi dari pelelangan, dia pun kemudian mengobrol santai seperti biasa dengan Xingxiu dan Lin Feng. Xingxiu mengucapkan rasa terima kasihnya karena YB mau memberi satu harta lelang, dan Lin Feng pun kemudian menyuruhnya segera pulang saja kalau begitu. Xingxiu pun kemudian berjanji akan kembali setelah mengantar harta ke ayahnya, namun Lin Feng langsung menegaskan jika itu tidak diperlukan. Begitulah Lin Feng masih sangat keras kepadanya karena dia yang terlalu dekat dengan YB. Apapun itu, Xingxiu pun kemudian pergi sementara Lin Feng dan YB terus berjalan ke pavilion Tianjiao. Di tengah jalan, Lin Feng menyadari adanya seseorang penguntit dan tentu saja YB pun juga menyadarinya. Dia tahu jika ada 3 kelompok yang terus mengikuti semenjak keluar dari pelelangan, namun dia lebih memilih untuk membiarkan mereka saja karena adanya aturan larangan pertarungan. Meskipun begitu juga bukan berarti jika itu sepenuhnya mutlak karena masih dapat diakali dengan menggunakan seni bela diri tanpa kekuatan spiritual. Artinya kemungkinan mereka menyerang masihlah ada, namun JB tetap membiarkan mereka dulu. Dan di tengah jalan mereka pun kemudian bertemu dengan seorang kakek tua yang menghalangi jalan.
Dia pun menawarkan jasa untuk mengantar ke pavilion Tianzhou dengan imbalan uang dan JB pun kemudian menerima tawarannya. Sambil berjalan, Pak tua itu pun kemudian menjelaskan jika pavilion Tianzhou itu sudah ada sejak kelahiran langit dan bumi, memiliki peluang yang sangat banyak di dalamnya, namun di saat yang sama juga dapat membakar siapapun menjadi abu sehingga tidak banyak orang yang berani mencobanya. Dan singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai ke pavilion Tianzhou yang mana di tengah gerbangnya terdapat sebuah pusaran dimensi. YB dan Lin Feng pun terkesan dengan itu, sementara Pak tua sebelumnya kemudian menunjukkan tujuan aslinya yang tidak lain adalah merampok. Dia menyatakan jika akan mengambil imbalannya sendiri dan kemudian petir pun menyambar dari atas langit. Tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi, mungkin saja YB mengaktifkan kekuatan spiritualnya untuk menghindari Pak tua tersebut sekaligus Guntur yang datang. Dari awal YB sendiri juga menyadari jika Pak tua itu memang mencurigakan dan benar saja kelompoknya pun kemudian datang mengepung. Pak tua itu pun kemudian memerintahkan semua orang untuk segera menangkap YB bersama-sama karena yakin bius yang dia berikan berhasil melumpuhkan kekuatan spiritualnya. Menanggapi mereka, YB pun hanya tersenyum dan kemudian pergi meninggalkan mereka begitu saja. Dia dan Lin Feng masuk ke pavilion Tianzhou dan kemudian menghilang dalam sekejap. Sekelompok orang itu pun hanya bisa terdiam di tempat karena itu merupakan tempat sangat berbahaya. Dan celah dimensi itu pun kemudian mengirim YB dan Lin Feng ke suatu tempat. Lin Feng pun kembali ke wujud semulanya dalam sekejap sehingga itu jelas membuatnya terkejut. Teknik perubahannya lenyap dan lebih dari itu ternyata di pavilion Tianzhou kekuatan spiritualnya juga tidak ada sama sekali, sangat berbanding terbalik dengan dunia peri di luar yang sangat kaya akan energi spiritual. Menyadari itu, YB jelas kebingungan. Dia pun berpikir sejenak dan kemudian menyuruh Lin Feng untuk mengeluarkan semua kekuatan spiritualnya. Lin Feng pun menurut dan segera memfokuskan kekuatan spiritualnya keluar, namun hasilnya itu padam dengan sendirinya. Dia pun tersentak karena ternyata kekuatan spiritual juga sepenuhnya dibatasi. Mereka pun bingung dan di tengah-tengah itu sebuah lonceng emas pun kemudian turun dari atas. Dikatakan itu adalah Tianbu Xuanzang yang merupakan pertanda kelahiran Tianzhou itu sendiri. Ini sangat rumit dan agak membingungkan. Intinya turunnya lonceng itu mengartikan jika YB dan Lin Feng telah diakui oleh Tianzhou itu sendiri untuk memulai percobaan. Apa yang tersisa untuk dilakukan hanyalah tinggal membunyikan lonceng saja untuk menyelesaikan cobaan, namun di saat yang sama itu menimbulkan kebingungan karena kekuatan spiritual tidak dapat digunakan. YB pun berpikir sejenak dan menemukan satu ide. Dia pun kemudian mengeluarkan peti mati yang merupakan barang terakhir pelelangan dan kemudian meminta Lin Feng mengaktifkan teknik siklus reinkarnasi yang kacau. Lin Feng pun menurut saja meskipun bingung dan benar saja peti mati itu kemudian bergetar. Getarannya pun bahkan sangat kuat hingga bisa memberikan efek ke udara sekitar dan itu mampu menggetarkan lonceng emas. Lonceng itu pun berbunyi menghasilkan suara yang sangat amat kencang, bahkan orang-orang di luar pavilion bisa mendengarnya, bahkan sampai membuat telinga mereka serasa akan pecah. Beberapa orang tentu saja langsung menyadari jika itu adalah bunyi lonceng Tianbu Xuanzang dan menjadi sangat terkejut karena itu tidak pernah berbunyi lagi selama ratusan tahun. Dan bahkan ternyata Xuanzang yang ada di dunia bawah dapat mendengar bunyi lonceng tersebut. Dia pun bingung karena itu sangat tiba-tiba meski jelas tidak tahu jawabannya. Beralih ke sisi YB, sebuah pusaran dimensi lain pun kemudian muncul di balik bawah lonceng. Itu seperti memanggil Lin Feng untuk masuk karena telah berhasil membunyikan lonceng dan YB pun kemudian menyuruhnya untuk pergi saja jika mau. Lin Feng pun kemudian memberi hormat mengucapkan terima kasih. Dia pun menangis dan YB segera mengusap air matanya menyuruhnya segera pergi saja. Lin Feng pun kemudian masuk ke dalam setelahnya, sementara YB merasa senang karena murid-muridnya telah berkembang pesat selama ratusan tahun setelah kematiannya. Dan di saat yang sama, sistem pun kemudian mengumumkan hadiah pertemuan murid ke-62 berupa satu keterampilan Kaisar Sun. YB pun terkejut karena itu baru terpicu dan kemudian teringat jika sudah memiliki 2 kartu Kaisar Sun. Dia pun bertanya kepada sistem apakah ada aktivitas pertukaran yang baru dan sistem pun menjawab jika dia sekarang bisa mengikatkan dunia kecil ke dunia lain. Mungkin itu seperti gerbang teleportasi apabila dunia kecil terhubung ke dunia lainnya. Jadi itu bukan berarti dunia kecil akan melahapnya masuk ke dalam.
Memikat benua langit mendalam memerlukan 100 kartu keterampilan setengah kaisar. Mengikat dunia seks juga 100 kartu setengah kaisar dan alam atas sebesar 1000 keterampilan setengah kaisar. YB pun memutuskan untuk mengikat benua langit mendalam lebih dulu dan sistem pun segera merespon. Dia pun kemudian pergi lebih dulu untuk menjemput Xuezhang karena merasa rindu, terlebih lagi pavilion Tianzhou mungkin juga bisa memberikan banyak peluang. Adapun peluang yang dimaksud di sini tuh seperti kultivasi, jadi dengan kata lain, apa yang dilakukan Lin Feng di sana adalah bermeditasi. Beralih ke sisi Xuezhang yang berdiri di sebuah taman, YB pun kemudian memanggilnya. Xuezhang pun terdiam karena mengira sedang berhalusinasi saja dan YB pun kemudian segera mendekatinya membuat Xuezhang sangat terkejut. YB pun kemudian menggodanya atas perkataannya barusan yang mengatakan rindu dan wajah Xuezhang pun langsung memerah. Dia pun menjauh bertanya mengapa datang dan JB pun kemudian menjawab karena rindu. Xuezhang pun kemudian bertanya lagi, memperjelas bertanya tentang mengapa dia bisa datang meskipun sebelumnya berada di dunia peri, dan JB pun kemudian menjelaskan jika telah berhasil menghubungkan dunia kecil ke seluruh dunia langit mendalam atau dunia peri. Artinya sekarang dia bisa keluar masuk sesuka hati. YB pun menjelaskan jika tujuannya kali ini adalah untuk membawanya ke sana dan kemudian memberikan simbol Tianzhou yang diberi pemilik lelang kedai Xuezhang sebagai penyamaran. Dan dengan itu Xuezhang akan bisa naik ke alam atas tanpa diketahui oleh dewa karena simbol itu sudah terdaftar sebagai orang yang pernah naik ke sana. Kurang lebih begitulah keadaannya dan YB pun kemudian menggandeng tangan Xuezhang. Mereka pun kemudian masuk ke dunia kecil dan setelahnya berpindah ke dalam pavilion Tianzhou. Dan berbeda dengan keadaan sebelumnya, pavilion itu kini dipenuhi oleh kekuatan spiritual melimpah karena terbukanya celah dimensi pada lonceng emas sehingga Xuezhang pun langsung dapat merasakannya. YB pun kemudian menyuruhnya untuk segera mulai berlatih saja dan Xuezhang pun menurut. Dia pun mulai bermeditasi. Dia bertekad untuk berhasil demi YB dan semuanya, dan tak lama setelahnya pun sebuah guntur kesengsaraan kemudian melesat turun diikuti dengan lonceng yang bergetar. Suara menggema sangat kuat pun terdengar lagi membuat orang-orang di luar pavilion sangat terkejut karena itu baru sebentar sebelum getaran sebelumnya. Dan itu menunjukkan keberhasilan Xuezhang dalam mendapatkan pengakuan Tianzhou. Jadi ya sepertinya asalkan dapat membunyikan lonceng maka seseorang akan dapat mendapatkan peluang. Setelahnya YB pun kemudian berniat untuk mendapatkan pengakuan juga. Dia mengeluarkan bola kehancuran dan kemudian menghantamkannya ke lonceng emas. Aura misterius pun terpancar dari lonceng tersebut langsung melesat ke arah YB. Auranya sangatlah kuat, bahkan Xuezhang yakin orang biasa akan langsung hancur jika terkena, namun tentu saja YB bisa mengatasinya. Dia mengeluarkan tulang iblis tertingginya untuk bertahan dan secara tak terduga itu mulai retak. Tulang iblis tertingginya tidaklah cukup untuk menahannya dan itu membuat Xuezhang cemas. Begitu juga YB sangat terkejut tidak menyangka dan dia pun kemudian segera mengaktifkan formasi lain memperbaiki tulang iblis tertinggi miliknya. Api hitam pun muncul di sekujur tubuhnya mengubah tulang iblis tertinggi menjadi api surga membara. Xuezhang yang cemas pun mendatanginya namun tubuhnya langsung terbakar oleh api YB. Dia pun mundur dan YB menegaskan kepadanya untuk jangan mendekat lagi karena api surga membara itu jauh lebih ganas daripada tulang iblis tertinggi. Dan begitulah YB pun akhirnya berhasil mendapatkan pengakuan. Dia pun kemudian meraih tangan Xuezhang mengajaknya untuk melihat-lihat dunia peri lebih dulu. Xuezhang pun tersenyum karena bisa lebih dekat dengannya dan mereka pun kemudian pergi keluar sementara Lin Feng nampaknya masih ada di dalam lonceng sehingga Xuezhang pun tidak mengetahui keberadaannya. Dan sesampainya di luar jelas saja mereka menjadi pusat perhatian karena keduanya baru saja berhasil membunyikan lonceng. Xuezhang pun terkejut karena situasinya sama saja dengan dunia bawah meskipun seharusnya itu dipenuhi oleh orang-orang kuat setidaknya di ranah kaisar. YB pun menjelaskan jika itu hanyalah dikarenakan dia yang terlalu kuat saja sehingga diperlakukan secara berbeda. Dan seseorang pun kemudian memanggil YB dari belakang. Dia pun menoleh sebagai respon alami dan ternyata yang datang tidak lain adalah pemilik lelang. Dia menyatakan kekagumannya karena YB mampu mendapat pengakuan Tianzhou hanya dalam 2 hari saja dan dengan cepat teralihkan oleh Xuezhang. Mereka pun saling menatap satu sama lain.
Suesang nampaknya cemburu kepadanya, begitu juga pemilik lelang yang kecewa karena Yebei sudah berganti wanita begitu cepat. Mengesampingkan itu, Yebei pun kemudian bertanya apa tujuannya datang dan pemilik lelang itu pun menjawab jika ingin mengirimkan sesuatu saja. Shin pun berpindah setelahnya ke kediaman Tian Luo Xiandi di mana sebuah gelas terbanting ke tanah. Seorang pria tua duduk di singgasananya terlihat sangat marah dan dia tidak lain adalah sang dewa abadi Tian Luo Xiandi itu sendiri. Kemarahannya sudahlah mencapai puncaknya karena tidak hanya aula toko monsternya yang dihancurkan, melainkan pelelangan juga gagal tanpa mendapatkan satupun barang. Dia memaki-maki Tianli oleh karena itu, namun di saat yang sama dia juga tidak peduli lagi dengan lelang. Hancurnya toko monster atau iblis lebih membuatnya marah. Dia pun menyuruh Tianli untuk pergi membunuh orang yang menghancurkannya dan Tianli pun hanya bisa menurut. Keringat mengalir sangat deras karena dia tahu akan dibuang jika gagal. Shin pun berpindah lagi setelahnya ke sisi Yebei yang sampai di suatu tempat penyimpanan milik pemilik lelang. Di sana terdapat sebuah peti mati dan itulah apa yang ingin pemilik lelang berikan sebagai hadiah. Yebei pun memintanya untuk langsung menjelaskan saja apa di dalamnya dan pemilik lelang pun menjawab jika itu adalah Heishou, penguasa sekte jiwa darah, seorang master Anak Void yang ratusan lalu diburu hingga mati. Dia menjelaskan jika itu bisa dibangkitkan dengan sebuah patung yang telah dia berikan kepada Yebei. Yebei pun kemudian bertanya tentang mengapa itu diberikan kepadanya. Pemilik lelang pun menjawab jika itu karena dia tidak bisa mengendalikannya, namun Yebei jelas tahu itu bukanlah satu-satunya alasan. Dia pun bertanya lagi itu tentang apa dan pemilik lelang pun akhirnya memberitahu jika dia ingin Yebei membantu membalas dendam terhadap Tian Luo Xiandi. Adapun alasannya adalah dikarenakan mereka telah menggunakan kekuatan untuk menindas dan menyebabkan kerugian besar bagi pelelangan. Yebei pun kemudian memberitahunya jika kebetulan memang sedang mencari Tian Luo Xiandi membuat pemilik lelang merasa senang. Dia pun bertanya kepadanya apakah mau membantu sembari menjelaskan betapa berharganya peti mati tersebut. Yebei pun menerima undangannya tersebut dan kemudian dia langsung membawa peti itu bersamanya. Dia menjelaskan jika memiliki cara tersendiri untuk membangkitkannya dan kemudian memasukkannya ke dunia kecil, sementara pemilik lelang mengucapkan terima kasih. Dia sangat senang karena mendapatkan bantuan orang yang sangat kuat dan saat berikutnya Yebei tiba-tiba menghilang dalam sekejap membuatnya bingung. Dan Shin pun berpindah ke dunia kecil setelahnya. Suesang pun bingung karena itu sedikit berbeda dengan sebelumnya dan Yebei pun menjelaskan jika tingkatannya memang sudah naik dari level 0 ke level 1. Yebei pun kemudian menjadikan jarinya untuk membangkitkan orang dalam peti, menimbulkan getaran dalam peti ketika mayat di dalamnya terbangun. Benar saja Yebei membangkitkannya dengan kemampuan dunia kecil. Sebenarnya ada keadaan di mana Yebei hanya bisa mengontrol orang yang memiliki kultivasi di bawahnya. Jadi jika Heishou di dalamnya itu ada ranah Void, mungkin Yebei sudahlah berhasil naik ke ranah Void juga melalui pavilion Tianzhou sebelumnya. Heishou itu pun kemudian keluar dari dalam peti melesat mengeluarkan aura sangat kuat. Sosoknya pun terlihat setelahnya sangat terkejut karena hidup kembali. Dan di saat itu juga dia pun menjadi sangat marah, mungkin karena memiliki dendam sangat kuat. Dia pun langsung menyerang Yebei tanpa banyak berbicara, namun satu kata dari Yebei mampu menghentikannya. Dia menyuruhnya untuk berlutut dan benar saja Heishou kemudian langsung berlutut sesuai perintahnya. Dia bingung karena tubuhnya tidak dapat bergerak sedikit pun. Akulah yang membangkitkanmu dan sekarang aku ingin kau hidup maka kau hidup. Aku ingin kau mati maka kau juga akan mati. Jadi apa kau akan mendengarkanku? Ucap Yebei. Heishou pun menolak karena harga dirinya sebagai master sekte jiwa darah sangat tinggi. Dia tidak mau tunduk di hadapan orang lain dan Yebei pun kemudian langsung menginjak kepalanya membuatnya berlutut secara paksa. Bagaimana perasaanmu sekarang? Ucap Yebei yang mengintimidasi dan Heishou pun akhirnya menyerah. Dia bersedia melayaninya karena sadar Yebei jauh lebih kuat darinya. Yebei pun kemudian bertanya kepadanya bagaimana bisa mati dan Heishou pun menjawab jika itu karena dikepung 9 dewa abadi sekaligus. Waktu itu mereka mengincar patung tapi akhirnya dia gagal mendapatkannya meski berhasil membunuhku, ucapnya. Adapun patung ini tuh entah apa, Yebei juga lah tidak menyinggungnya.
Mengesampingkan itu, setelahnya mereka pun kemudian pergi ke wilayah Tianluo Xiandi ke sebuah penginapan. He Xiao pun kemudian mengamati keadaannya dari atas sebuah gedung dan setelah memastikan semuanya aman kemudian melapor pada Ye Bei. Dia itu sudahlah sepenuhnya menurut karena terlebih lagi memiliki tujuan yang sama, yaitu menghancurkan tanah suci abadi. Adapun tanah suci abadi ini tuh sebenarnya sama saja dengan tanah suci yang ada di dunia bawah, dan bedanya adalah yang satu di dunia bawah sedangkan satunya lagi berada di dunia peri sehingga disebut sebagai tanah suci abadi. Ye Bei sendiri sudahlah memiliki strategi, yaitu menciptakan kekacauan pengalih perhatian. Dia meminta He Xiao untuk mengejutkan 8 tanah suci abadi lain selain tanah suci Tianluo supaya perhatian mereka teralihkan ke sana. Begitulah itu rencana yang cukup simpel sehingga He Xiao pun dengan cepat mengerti maksudnya. Ye Bei pun kemudian menyuruhnya untuk segera bergerak dan dia pun menurut. Dia pun kemudian pergi ke wilayah Tianxi Xiandi. Dia mulai dari sana mengeluarkan sebuah bola guntur yang dilemparkan secara acak yang jelas saja langsung menimbulkan keributan besar. Peringatan serangan musuh pun berbunyi, namun hanya sebatas itu saja. Pada dasarnya apa yang perlu He Xiao lakukan memanglah hanya membuat keributan saja, jadi sepertinya dia kemudian langsung bergerak ke tanah suci lainnya. Dan kembali ke sisi Ye Bei, Sui Sang pun kemudian bertanya kepadanya tentang apa yang selanjutnya harus dilakukan. Ye Bei pun berpikir sejenak dan tepat sesaat setelahnya pelayan kemudian datang. Pelayan itu pun bertanya kepada Ye Bei tentang apakah dia datang ke Tianluo Xiandi untuk mengikuti rekrutmen Aliansi 9 Tanah Abadi. Singkatnya, mereka itu sedang mencari orang yang cocok untuk dikirim ke alam rahasia mengingat itu akan segera terbuka. Jadi begitulah pavilion Tianzhou dan alam rahasia yang memerlukan token giok untuk masuk itu ternyata dua hal yang berbeda. Adapun tanah suci abadi merekrut orang-orang adalah dikarenakan mereka tidak memiliki bakat yang bagus untuk dikirim ke sana. Jelas saja itu mereka lakukan bukan cuma-cuma, melainkan mereka akan mengambil setengah dari harta yang dibawa oleh seorang rekrutmen yang berhasil. Begitulah kurang lebih keadaannya, dan mendengar itu pun Ye Bei menjadi tertarik karena dia ingin satu untuk Sui Sang. Mereka pun kemudian pergi ke tempat perekrutan di tanah abadi Tianluo Xiandi. Banyak orang pun berkumpul di sana telah menjalani ujiannya, namun semuanya gagal dan hanya Tian Li saja yang berhasil lolos. Mendengar nama itu, Sui Sang pun menjadi sangat marah. Menyadari itu, Ye Bei pun kemudian segera meraih tangannya memintanya untuk tenang saja karena pengkhianat itu bukanlah orang yang layak untuk diwaspadai. Mereka pun kemudian mengikuti ujian dan singkat cerita giliran mereka pun akhirnya tiba. Pak penguji pun menjelaskan jika apa yang diperlukan hanyalah memukul sebuah tiang pengukur kekuatan saja. Biayanya gratis sehingga Ye Bei pun kemudian langsung mencobanya. Dia mengayunkan tinjuan seperti biasa ke pengukur kekuatan tersebut dan hasilnya dia mendapatkan poin sebesar 93 dari poin tertinggi mungkin adalah 100. Melihat itu pun Pak penguji sangat terkejut karena ternyata itu merupakan nilai terkuat yang pernah ada. Ye Bei pun mengira alat itu mungkin rusak karena hanya menggunakan sedikit kekuatan saja, namun Pak penguji itu segera menghentikannya ketika ingin mencobanya lagi. Ye Bei pun kemudian meminta Sui Sang untuk mencobanya juga dan dia pun mengangguk. Sui Sang pun memukul pengukur kekuatan itu dengan ayunan ringan dan hasilnya dia mendapatkan poin sebesar 89 yang lagi-lagi membuat petugas syok berat. Petugas itu pun kemudian menyatakan keduanya berhak lolos ke ujian berikutnya dan bertemu dengan sang dewa abadi Tianluo. Mendengar itu pun Ye Bei nampak terkejut mungkin karena dia tidak menyangka jika harus bertemu dengan dewa abadi lebih dulu. Bagaimanapun bertemu dengannya adalah sama halnya dengan memulai pertarungan sehingga Ye Bei pun menolaknya. Petugas ujian tentu langsung membujuknya karena kekuatannya yang begitu besar dan Ye Bei pun tetap menolak. Dia mengatakan jika istrinya sedang sakit sehingga harus dirawat lebih dulu. Orang-orang pun bingung karena Sui Sang mampu mendapatkan 89 poin dalam keadaan sakit, sementara Pak petugas ujian langsung menawarkan perawatan. Dia bersedia memberikan apapun yang dibutuhkan dan Ye Bei pun kemudian memberitahunya jika butuh ini, itu, dan itu. Dia menyebutkan banyak sekali tanaman herbal juga ramuan hingga Pak petugas ujian pun kebingungan. Orang-orang pun dengan cepat menyadari jika Ye Bei hanya sedang mempermainkannya saja dan itu jelas membuatnya marah.
Petugas ujian pun kemudian menyuruh semua orang untuk menangkap mereka dan Sui Sang pun langsung mengeluarkan cambuknya. Dia melemparkan cambuknya tersebut dan berhasil mengalahkan banyak orang sekaligus dalam sekali ayunan saja. Sui Sang pun kecewa karena ternyata orang-orang di dunia peri sama saja dengan orang-orang lemah di dunia bawah, dan di saat yang sama dia menyadari jika kekuatan cambuknya telah meningkat 10 kali lipat setelah bermeditasi di pavilion Tianzhou. Pak petugas pun menjadi ketakutan secara alami dan dia langsung bersujud meminta maaf. Dia menegaskan jika hanya sedang salah paham saja dan bersedia untuk memberikan semuanya yang YB minta. Dia pun meminta YB dan Sui Sang untuk lanjut ke ujian berikutnya yang berupa pengukuran kekuatan spiritual bermaksud melaporkannya kepada Dewa Abadi saat berhasil. Dan jelas saja YB menyadari hal tersebut. Meskipun begitu, dia kemudian tetap mencoba mengukur kekuatan spiritualnya dan hasilnya adalah dia hanya mendapatkan nilai 60 saja dari syarat kelulusan adalah 60. Jadi dengan kata lain itu adalah nilai yang pas-pasan dan Pak petugas ujian pun tercengang karena tahu itu pasti disengaja menegaskan betapa kuatnya dia hingga mampu mengendalikan kekuatannya seperti itu. Sui Sang pun kemudian juga mendapatkan poin 60 yang sama membuat Che semakin terkejut. Pak petugas itu pun kehabisan kata-kata dan tepat sesaat setelahnya seseorang kemudian datang dengan nafas terengah-engah melaporkan jika 8 tanah abadi lain telah diserang. Keributan besar pun terjadi di tengah-tengah ujian rekrutmen alam rahasia Tianluo Xiandi. Berita dengan cepat menyebar dan mereka menjadi panik karena yang melakukan penyerangan adalah Master Sekte Jiwa Darah yang seharusnya sudah tewas. Mereka tentu saja bingung tentang bagaimana bisa dia bangkit, namun di saat yang sama juga menyadari jika dia pasti ingin membalas dendam setelah Dewa Abadi memperlakukannya dengan buruk di masa lalu. Dan di tengah kepanikan itu pun Pak penguji kemudian menyuruh semua orang untuk tetap tenang. Nampaknya dia memiliki status yang cukup berpengaruh dan dia pun kemudian menyuruh seseorang yang melapor untuk menjelaskan dengan benar lebih dulu. Orang itu pun menjelaskan jika 8 tanah suci telah diserang oleh Master Sekte Jiwa Darah yang melarikan diri setelah pertarungan kecil. Ada juga masalah dengan formasi transmisi suara sehingga begitulah dia dikirimkan secara langsung untuk menyampaikan pesan. Pak penguji pun dengan cepat mengerti keadaannya dan dia menyimpulkan jika Master Sekte Jiwa Darah itu tidak boleh dibiarkan lolos. Dia pun kemudian memerintahkannya untuk segera memperbaiki formasi transmisi suara, menyatakan jika dialah yang akan melapor ke Dewa Abadi Tianluo. YB yang merasa dilupakan pun kemudian bertanya kepadanya apakah tidak jadi bertemu dengan Dewa Abadi, dan Pak penguji pun kemudian meminta maaf karena ada keadaan darurat yang mengharuskannya menunda lebih dulu. Dia berjanji akan mengatur jadwal pertemuan nantinya, namun YB langsung menolak mengatakan jika itu tidak perlu lagi. Pak penguji pun bingung dengan apa maksudnya dan YB pun menjelaskan jika melapor itu sudahlah tidak diperlukan lagi karena musuh sudah menembus ke dalam. Pak penguji itu pun semakin kebingungan dan mulai memperhatikan sekitar sementara YB tersenyum melihat kebodohannya tersebut. Dia pun kemudian mengeluarkan bola api memberitahu musuhnya tuh ada di sini dan kemudian melesatkannya tepat ke wajah Pak penguji. Wajahnya itu pun hangus dalam sekejap dan dia langsung tewas. Semua orang pun berteriak sangat marah dan kemudian langsung menyerang YB secara serentak. YB pun kemudian langsung mengeluarkan bola kehampaan yang menelan semua orang. YB pun kemudian meminta Sui Sang untuk mengirim sisanya yang kabur ke dunia kecil miliknya dan Sui Sang pun segera bertindak. Semuanya tersedot masuk setelahnya hingga populasi dunia kecil YB berkembang sangat pesat. Total Rana Kaisar ada sebanyak 5.142, sedangkan Rana Kaisar Sun sebanyak 20 dan Rana Void 1 orang. Beralih ke sisi lain, terlihatlah Tianli sedang mencekik seorang iblis kelinci yang sebelumnya menjebak YB masuk ke aula iblis. Dia menyuruhnya untuk segera memberitahu kemana orang yang menghancurkan aura iblis itu pergi dan seseorang itu pun kemudian menjawab jika dia pergi ke arah kota Tianzhou. Tianli pun kemudian menanyakan siapa nama orang itu dan iblis kelinci itu menjawab jika sepertinya adalah YB. Jelas saja mendengar itu Tianli menjadi sangat terkejut karena ternyata dugaannya
sebelumnya itu benar. Dia pun kemudian segera bergegas pergi ke Tianzhou setelahnya dan menemukan jika Ye Bei telah pergi ke pavilion. Dia pun memeriksa ke sana dan menjadi semakin marah karena lagi-lagi kalah satu langkah di belakangnya. Ye Bei sudah pergi dari sana dan itu membuatnya bingung tentang harus kemana lagi mencarinya. Dan di tengah-tengah kebingungannya itu pun sebuah kertas mantra berwarna kuning kemudian turun ke arahnya. Di dalamnya berisi transmisi suara tentang tanah abadi dan formasi transmisi suara yang telah dihancurkan dan meminta semua murid untuk segera kembali. Tianli pun tersentak mengetahui itu karena dia yakin jika pelakunya pasti tidak lain adalah Ye Bei. Jin pun berpindah lagi setelahnya ke sisi Ye Bei dan Sui Sang yang sudah berhasil mengalahkan seluruh pasukan Tianluo Xiandi. Sui Sang pun bertanya apakah harus mencari Tianli dan Dewa Abadi sekarang, dan Ye Bei pun menjawab jika itu tidaklah diperlukan. Dia menyadari seseorang datang dan benar saja itu tidak lain adalah Tianli dengan tampang penuh amarahnya meski tangannya gemetar. Gadis konyol, apakah kau takut ketika melihatku? Tanganmu bergetar, ucap Ye Bei. Aku takut padamu, aku hanya sangat bersemangat saja. Ini bukanlah alam bawah hari ini, aku akan membalas dendam masa laluku satu persatu, balas Tianli. Ye Bei pun tersenyum karena memiliki pikiran yang sama dan dia pun kemudian membuka serangan lebih dulu. Dia menusukkan jari-jarinya menebas Tianli yang berhasil menghindar dan menangkap tangannya. Ye Bei, hari itu kau mengambil dao keserakahanku dan membuatku kehilangan semua kekuatanku serta meninggalkan rasa sakit yang tak tertahankan. Meskipun aku membencimu sampai mati, aku harus mengakui bahwa terima kasihku kepadamu. Kekuatan magis tingkat rendah yang aku pelajari darimu sebelumnya itu membuatku bisa mengikuti Dewa Abadi untuk berlatih dao kultivasi ganda, ucap Tianli yang kemudian menarik tangan Ye Bei dan melesatkan tendangan tajam ketika dia melompat. Ye Bei pun menangkisnya dengan tangan dan dengan cepat menyadari jika maksud Tianli adalah dao Shuang Jiu. Itu tepat seperti yang dikatakan Tianli, itu merupakan dao yang memampukan untuk saling berbagi kekuatan bersama dengan berhubungan. Memikirkan itu pun jiwa pria Ye Bei bergejolak karena begitulah itu merupakan dao yang agak jabul. Ye Bei pun kemudian bertanya ke sistem apakah bisa menggunakannya juga, dan sistem pun merespon jika itu bisa dilakukan karena Tianli memiliki status khusus meski sebenarnya juga sudah bukan seorang murid. Ye Bei pun senang mendengarnya dan dia pun kemudian menarik kaki Tianli. Dia mengempaskannya namun Tianli segera menyerang balik. Dia menarik nafas dan kemudian menyemburkan sebuah asap yang sangat beracun yang tepat mengenai Ye Bei. Sui Sang di belakangnya pun juga terkena efeknya dan tubuhnya mulai menjadi panas. Dia berusaha meraih Ye Bei setelahnya namun akhirnya dia terjatuh lebih dulu. Hahaha, sekarang aku takut dia akan kecanduan kesenangan dan tidak akan peduli lagi denganmu. Ye Bei, mimpi yang aku ciptakan untukmu itu indah, tapi sayang pisau lembut itu memotong nyawa seseorang. Pergilah ke neraka dan teruslah bermimpi, ucap Tianli yang kemudian menebas Ye Bei. Tubuhnya pun terbelah dalam sekejap dan Ye Bei pun akhirnya terjatuh. Tianli pun tertawa sangat puas karena akhirnya dendamnya terbalaskan, namun sayangnya kesenangannya itu hanya berlangsung sesaat saja. Seseorang muncul di belakangnya dan benar saja itu tidak lain adalah Ye Bei. Apakah mimpi barusan sangat indah gadis bodoh? Ye Bei pun kemudian melepaskan api hitam yang membakar tubuh Tianli. Tianli pun mengancam mengatakan jika murid-muridnya ada di tangannya, namun Ye Bei tidaklah peduli karena tahu itu hanya gertakan belaka. Ye Bei pun kemudian mengepalkan jari-jarinya dan Tianli pun meledak. Dia tewas dan tepat sesaat setelahnya suara kemarahan terdengar bersamaan dengan datangnya serangan. Ye Bei pun segera melompat menghindar menyadari itu dan ternyata yang datang adalah Dewa Abadi Tianluo itu sendiri bernama Tianluo Xiansu. Wadah yang telah lama dibudidayakan telah menghilang, untungnya keabadian tidak disia-siakan dan semuanya diserap oleh mutiara dunia, ucapnya. Zhou Tianli rupanya benar-benar mengikuti majikan yang baik, tapi aku takut dia tidak akan bisa dibangkitkan lagi, balas Ye Bei.
Berkali-kali kau telah menghancurkan rencanaku dan sekarang kau telah membunuh murid-muridku. Hari ini aku akan memberitahu dirimu harga dari melakukan kesalahan sejak kau membunuh Zhou Tianli, wadahku. Oleh karena itu kau harus menjadi wadahku berikutnya, teriak Xianzhu. Dari cara mereka berbicara, nampaknya mereka berdua itu sudahlah saling mengenal satu sama lain di masa lalu. Xianzhu pun kemudian melepaskan sesuatu seperti darah yang melesat ke arah Ye Bei dan mulai melahap tubuhnya. Ye Bei pun kemudian langsung menyedot masuk ke dunia kecil sementara Xianzhu tersenyum. Ye Bei pun bingung melihat ekspresinya tersebut dan dia pun dengan cepat menyadari jika dia bukanlah yang sebenarnya diincar. Dia pun menoleh ke belakang dan benar saja Sui Sang terlahap oleh serangannya. Xianzhu pun tertawa karena telah berhasil menipu Ye Bei dan jelas itu membuatnya sangat marah. Surga mempunyai jalan, tapi kau tidak bisa pergi. Neraka tidak punya pintu dan kau akan masuk ke dalamnya, ucapnya. Anak yang baru saja melambung bisa berani berbicara seperti itu, balas Xianzhu. Ye Bei pun kemudian melesat ke arahnya mengayunkan tinjuan seperti mengaktifkan dao berbagi mengambil raja tinju 60 kali lipat milik Sun Daseng. Xianzhu pun bertahan dengan tangannya dan dia pun tersentak karena kekuatan Ye Bei yang di luar perhitungannya. Tinjuan itu sangatlah amat kuat sehingga Xianzhu pun terhempas sangat jauh. Tangannya mungkin patah, namun meskipun begitu dia dapat segera bangkit kembali. Dia nampak menyadari sesuatu dari serangan Ye Bei tersebut dan ingin mencoba sesuatu. Dia pun kemudian melemparkan tombak guntur merah dari tangannya dan langsung melesatkannya. Ye Bei pun kemudian mengeluarkan api surgawi menahannya dan berhasil melenyapkan tombak tersebut dalam sekejap. Apakah dewa abadi yang bermartabat hanya mampu melakukan ini? Ucap Ye Bei sementara Xianzhu terkejut. Apa dia benar-benar terlahir dengan fisik abadi naga sejati? Kekuatanku adalah kekuatan langit dan bumi yang terkandung dalam mutiara dunia. Hanya tubuh abadi naga sejatilah yang seharusnya dapat menahannya. Hebat, benar-benar tidak butuh usaha untuk menemukannya dengan mudah, pikirnya. Ini adalah surga yang membakar dan kembali ke awal yang diperoleh dari Pavilion Tianzhou belum lama ini. Ini berspesialisasi dalam membakar kekuatan spiritual dan jiwa seseorang. Hari ini aku akan membiarkanmu mencoba kekuatannya. Ya, aku memang meremehkanmu, tapi bocah tidak akan semudah itu untuk membunuhku, balas Xianzhu sementara Ye Bei kemudian menyuruh He Xiao untuk menangkapnya. Xianzhu pun segera menoleh ke belakang sangat terkejut sementara sebuah cahaya muncul tepat di depannya. Dia pun menyadari jika itu hanyalah tipuan belaka dan benar saja Ye Bei muncul dari cahaya tersebut langsung menghantam tubuhnya, membakar langit dan kembali ke awal. Bola yang Ye Bei hantamkan pun meledak setelahnya dan itu terus menghisap energi kehidupan Xianzhu. Sialan, ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan fisik abadi naga sejati. Aku tidak bisa melepaskannya begitu saja. Bertarunglah. Xianzhu pun kemudian menelan sebuah pil. Kekuatan spiritualnya yang layaknya darah pun meledak keluar mulai melahap serangan Ye Bei. Di saat yang sama dia juga mencengkram tangannya tidak membiarkannya lari dan jelas saja Ye Bei menyadari keadaannya. Jika ini terus berlanjut, Dewa Abadi Tianluo cepat atau lambat akan menjadi iblis dan akan hancur dengan sendirinya. Prioritas sekarang adalah menemukan Sui Sang berada, pikir Ye Bei sementara Xianzhu mengayunkan tangan lainnya. Menyadari itu, Ye Bei yang masih memikirkan Sui Sang pun kemudian membalas dengan pukulan yang sama kuatnya menghasilkan getaran luar biasa ketika itu berbentrokan. Tanah pun retak dan gelombang ledakan luar biasa pun tercipta. Keduanya pun kemudian segera mundur membuat jarak setelahnya. Ye Bei pun panik karena tanah sekitar bisa hancur kapan saja sehingga dia bertekad untuk segera menemukan Sui Sang bagaimanapun caranya. Xianzhu pun langsung menyerangnya lagi melancarkan tendangan kuat sementara Ye Bei kemudian memberitahunya jika He Xiao itu benar-benar ada di sini. Namun Xianzhu tidak lagi peduli karena tidak ingin tertipu. Dia pun kemudian menghantamkan kakinya tepat menghantam tanah karena Ye Bei berhasil menghindar dan tepat di saat yang sama peluru sihir kemudian melesat ke arahnya. Xianzhu pun tersentak menyadari itu dan ledakan dahsyat pun tercipta ketika peluru-peluru itu menghantamnya. Saat berikutnya He Xiao pun kemudian benar-benar muncul memberi salam kepada Ye Bei yang kemudian memintanya untuk membantu menangkap Xianzhu. Dan Xianzhu pun menjadi semakin marah setelahnya. Ye Bei, kau benar-benar memberiku banyak kejutan. Pertama tubuh abadi naga dan sekarang sampah ini.
Tuan ini telah lama menginginkan keabadian mereka tapi selalu tidak pernah ada kesempatan. Ekstrak sage, Xianzhu pun mengaktifkan formasi yang kemudian mengumpulkan darah ke langit dalam bentuk bola. Ye Bei pun kemudian meminta He Xiao untuk menahannya lebih dulu karena ingin mencari Sui Sang, dan He Xiao pun mengiyakannya. Ye Bei pun berpikir keras tentang mengapa tidak bisa menemukannya meski seharusnya Xianzhu tidak dapat membawanya jauh, dan terlintas dalam pikirannya apakah dia juga memiliki jalur ruang angkasa merobek ruang. Itu semacam kemampuan teleportasi, dan Ye Bei pun kemudian segera memeriksanya mengaktifkan kemampuan probek angkasa yang sama. Celah dimensi pun muncul tepat di atasnya, dan benar saja Sui Sang kemudian terjatuh dari balik celah dimensi tersebut. Ye Bei pun segera menangkapnya, dan tepat sesaat berikutnya celah ruang itu kemudian membengkak membuatnya terseret masuk ke dalam. Itu terjadi karena bertabrakan dengan formasi Xianzhu secara tidak sengaja membuat langit dan bumi runtuh dengan cepat. Mungkin lebih tepatnya itu seperti dia memang sengaja menghancurkannya ketika menyadari jika Ye Bei dapat mengakses jalur ruang angkasa. Adapun di dalamnya terdapat banyak sekali dunia sehingga mencari tempat yang tepat sangat sulit. Di saat yang sama terus berada di dalam celah dimensi itu juga akan membuatnya tersedot ke dalam kehampaan tanpa bisa keluar, sehingga Ye Bei pun bergegas mencari jalan keluar. Dia menjelajahi celah dimensi tersebut dan akhirnya menemukan sebuah dunia yang sangat tidak asing, yaitu bumi. Pandangannya pun teralihkan ke sana dan lihatlah dua orang gadis di dalamnya yang sepertinya adalah murid dari Ye Bei. Dia tahu jika Xianzhu pasti memblokir lorong ke dunia peri sehingga pasti akan sulit untuk kembali sementara waktu. Memikirkan hal itu, Ye Bei pun kemudian memutuskan untuk datang ke bumi saja lebih dulu, berharap mendapat hadiah pertemuan murid yang dapat berguna untuk mengikat lorong waktu ke dunia peri. Pada dasarnya itu seperti mengambil resiko, namun pilihan lain juga memang tidak ada lagi. Ye Bei pun kemudian segera bergegas masuk ke bumi, dan dia melewati lorong waktu yang sangat gelap hingga akhirnya menemui sebuah gerbang masuk, dan dia pun benar-benar terkirim ke bumi setelahnya. Dia terkirim ke tengah-tengah kerumunan massa di sebuah kota, dan pada saat yang sama Sui Sang pun terbangun. Ye Bei pun terkejut karena jelas masih mengingat pemandangan sekitar, begitu juga dengan Sui Sang. Dia sangat tercengang karena bumi yang menyimpan banyak kekuatan spiritual, terlebih lagi semua orang yang berkeliaran bahkan berada di atas ranah setengah kaisar. Ye Bei pun sangat terkejut mendengar itu karena seharusnya bumi bukanlah dunia seperti itu di masa lalu ketika dia hidup di dalamnya. Dia pun mulai memperhatikan sekitar dan menemukan beberapa anak muda yang sedang berkumpul di bawah gedung seperti sedang mencari sebuah peluang. Di tengah-tengahnya ada seorang ibu-ibu yang ingin ikutan juga, namun seorang pemuda memarahinya karena usia. Pemuda lain kemudian membela ibu-ibu itu, bertanya kepadanya apakah anak kaisar memang sebegitu hebatnya sampai menindas yang lemah, dan pria itu pun menjawab memangnya tidak boleh menindas orang yang tidak berlatih keabadian. Itu mungkin kata lain dari kultivasi, dan mendengar itu pun Ye Bei kemudian langsung menyerang pria sombong tersebut, mengurungnya dalam sebuah bola. Pria itu pun jelas tidak terima, namun dia juga tidak menunjukkan keterkejutan, mengartikan jika kekuatan supranatural sudah biasa terjadi. Dia pun mengancam Ye Bei akan melaporkan pada ayahnya. Ye Bei pun kesal karena tingkah seperti itu masih saja ada, dan kemudian langsung mengaktifkan pencarian jiwa melacak ingatannya. Pria itu pun terus memberontak, mengancam, dan Ye Bei pun kemudian langsung meledakkannya setelahnya. Sui Sang pun bertanya bagaimana dengan hasil pencarian jiwa, dan Ye Bei pun menjawab jika ternyata banyak hal sudah terjadi. Sejak aku pergi tahun itu, kekuatan spiritual bumi telah pulih dan bencana alam kemudian datang disertai banyak goa ajaib yang muncul atau seperti sebuah dungeon. Senjata thermal biasa menjadi tidak efektif dan manusia dihancurkan dengan pukulan oleh monster yang menginvasi. Untungnya Tuhan itu adil dan manusia tidak hanya mulai membangkitkan kekuatannya tapi juga mulai menerima warisan. Orang yang diberikan warisan oleh surga menemukan kemuliaan bagi umat manusia, dan orang-orang juga membangun kuil warisan. Di antaranya adalah kuil guntur, kuil raja ular, dan kuil laut untuk mereka. 3 kuil utama akhirnya mampu bersaing dengan para monster dan untuk sementara waktu menjaga kedamaian manusia. 2 kuil berada di barat, sedangkan di timur hanya ada satu saja, yaitu kuil Raja Ular di Pulau Serangga. Dan kita Yan Huang didiskriminasi karena kami tidak memiliki kuil warisan, ucap Ye Bei.
entah itu mungkin kampung halamannya. Suesang pun kemudian bertanya apakah itu mengganggunya dan JB pun menjawab itu benar. Dia berniat melakukan keadilan untuk Yan Huang, namun di saat yang sama tentu saja juga ingin mencari para murid. Suesang pun kemudian bertanya lagi tentang bagaimana caranya karena bumi itu sangat luas dan JB pun menyuruhnya tenang karena sudah memiliki sebuah rencana. Dan pada saat yang sama sebuah bola aneh pun kemudian membungkus tangan JB membuatnya bergetar. Itu seperti ada sesuatu di dalam gedung di depan yang beresonansi dengan tubuhnya dan Suesang pun ingat jika orang-orang sebelumnya berbicara tentang semacam warisan. YB pun kemudian masuk ke dalam gedung untuk memeriksanya secara langsung, namun sebelum itu dia kemudian mengajak Suesang untuk membeli beberapa pakaian lebih dulu. Dan ya, yang dipilih olehnya tentu saja yang seperti itu. Suesang pun nampak tidak terlalu menyukainya, namun JB kemudian menggodanya jika itu semua untuknya karena harus mengenakan hal yang dilakukan penduduk setempat. Suesang yang malu pun kemudian mengalihkan pembicaraan dan dia pun bertanya tentang dari mana asal usul benda pusaka dalam gedung. YB pun menjawab jika menemukan itu memiliki kekuatan yang sama seperti Tianbo Xuanzang di pavilion Tianzhou dan menduga jika sepertinya itu berasal dari kehancuran antara langit dan bumi. Dengan kata lain itu tercipta dengan sendirinya secara alami. Suesang yakin jika YB akan bisa naik beberapa ranah jika mewarisi keajaiban di dalamnya, sementara tiba-tiba seseorang muncul sedang melakukan live streaming. Saudara-saudara, lihat di sini, Yan Huang menemukan batu pecah lain untuk menggetak orang. Dan juga benar-benar ada dua orang bodoh di sini untuk menganggapinya serius. Batu pecah biasa yang dibodohi oleh penjahat Ye Huang benar-benar dianggap warisan. Orang Yan Huang itu terlalu bodoh, ucapnya. Dan live chatnya pun dipenuhi oleh hujatan setelahnya karena mereka memiliki pikiran yang sama. Seperti yang sudah dijelaskan JB sebelumnya, Yan Huang itu memang didiskriminasi. Namun meskipun begitu juga YB mengabaikannya. Dia pun kemudian mengalirkan kekuatan spiritual untuk memicu keajaiban dan benar saja sebuah aura misterius kemudian terpancar keluar dan secara bertahap membentuk suatu sosok. Wahai manusia, kalahkan aku dan kau bisa mendapatkan warisan. Jika tidak, kau hanya akan mati, ucap makhluk yang muncul. Sorot matanya sangat mengerikan dan itu memancarkan cahaya sangat terang. YB pun kemudian segera mengaktifkan kemampuan berbagi dao, mengambil dao pertahanan dan menciptakan perisai. Dan benar saja sebuah laser pun kemudian melesat dari mata makhluk misterius tersebut. Manusia, kau bisa memanggilku dan memblokir seranganku. Kau sudah bagus, tapi sayangnya kau masih sedikit lebih buruk. Makhluk misterius itu pun kemudian melepaskan serangan lain, namun tiba-tiba terhenti dengan sendirinya karena YB sudahlah menghilang. Dia sangat terkejut dan saat berikutnya YB pun kemudian muncul tepat di belakangnya mencekik lehernya. YB pun kemudian mengeluarkan api surgawi bermaksud memurnikannya, merasa yakin akan berhasil karena sosoknya sangat mirip dengan lonceng emas di pavilion Tianzhou. Urat spiritual pun melesat ke langit setelahnya seiring dengan lenyapnya makhluk misterius tersebut menandakan jika permunian telah berhasil dan JB menjadi ahli waris kekuatan tersebut. Suesang pun turut senang atas keberhasilan tersebut sementara sebuah ponsel terjatuh di reruntuhan. Begitulah kejadian tersebut tersiarkan dan jelas menimbulkan keributan meskipun pemiliknya nampaknya tewas. Berita pun menyebar sangat cepat dan beberapa gadis pun kemudian pergi ke Yan Huang tempat YB berada karena mengetahui jika pewaris baru telah muncul di sana. Mereka berniat untuk membunuhnya karena menganggapnya sebagai saingan. Mereka sendiri berasal dari kuil Raja Ular sehingga begitulah mereka ingin menjadi satu-satunya dewa di timur. Begitulah kurang lebih keadaannya yang mana ternyata pewaris kekuatan diperlakukan layaknya dewa. Mereka melesat sangat cepat dan akhirnya menemukan YB yang masih terbang di udara dengan keadaan masih belum sepenuhnya menyelesaikan warisan. Kalian para semut ingin mengganggu warisan dewa? Ucap YB menyambut mereka dengan senyuman sinis. YB pun kemudian mengibaskan tangannya dengan gerakan ringan menghasilkan gelombang angin yang sangat kuat melesat ke mereka bertiga yang segera bertahan. Ketiga gadis ular itu pun sangat terkejut karena ternyata penggabungan telah selesai dan merasa ragu dapat menang karena hanya menggunakan klon saja. Meskipun begitu juga mereka tidaklah menyerah. Seorang gadis ular pun kemudian menyuruh Lei Shen untuk menyerang jiwa dewanya karena itu bagian paling rentan selama pewarisan dan satu-satunya kelemahan yang ada.
Nak, sayang sekali kau berasal dari Yanhuang dan sayang sekali kau bertemu denganku. Atau kau bisa menjadi antek kami untuk bisa hidup sementara waktu, ucap Lei Shen. Apa kalian tidak tahu malu ingin membuatku menjadi antek kalian, kau bilang? Maaf saja, jiwaku sekarang telah berada di tingkat yang tinggi dan aku tak mungkin terkalahkan. Ye Bei pun kemudian menggunakan mata saringan miliknya menanggapi serangan jiwa Lei Shen. Itu memblokir serangan darinya dan kemudian menghancurkannya. Lei Shen pun menderita luka dalam cukup fatal dan jelas saja itu membuat kedua rekannya sangat cemas. Ye Bei pun kemudian menyerang dengan serangan hukuman cahaya bulu emas penghancur. Cahaya pun kemudian muncul dari ujung jarinya yang kemudian melesat sangat cepat ke arah ketiga gadis kuil tersebut dan itu melenyapkan mereka semua dalam sekejap. Mereka pun mengancam akan datang lagi sementara Sui Sang terdiam membisu karena lagi-lagi Ye Bei berhasil menjadi jauh lebih kuat meninggalkannya. Ye Bei pun kemudian menanyakan apa yang sebenarnya dia pikirkan sampai melamun seperti itu dan Sui Sang pun hanya menjawab jika memikirkan Cuxing dan Cuxing saja. Itu adalah nama kedua murid Ye Bei yang mereka duga berada di bumi. Ye Bei pun kemudian mengatakan jika akan memberitahu kabar mereka nanti setelah 7 hari, mengartikan jika sudah mendapatkan kabar, namun begitulah dia belum ingin menyampaikannya. Jin pun beralih ke kuil ular di Pulau Serangga. Pada dasarnya yang sebelumnya menyerang adalah klon, sehingga begitulah mereka bertiga baik-baik saja. Mereka bingung dengan kehadiran Ye Bei yang tiba-tiba, terlebih lagi kekuatannya sangatlah kuat. Mereka takut jika jumlah penganut mereka akan terbagi oleh kehadirannya, sehingga begitulah mereka ingin menghabisinya. Namun di saat yang sama mereka jugalah tidak yakin dapat mengalahkannya dengan mudah, ditambah lagi musuh mereka tidaklah hanya dia saja. Ada satu kelompok lainnya dan mereka pun berniat untuk mengadu domba Ye Bei dengannya supaya dapat mengambil keuntungan. Mereka pun kemudian mengirimkan surat damai dan menjanjikan harta kepada Ye Bei, percaya jika itu akan berhasil membodohinya. Namun tentu saja Ye Bei langsung menyadari niatan busuk mereka tersebut. Dan namun meskipun seperti itu juga, Ye Bei tetaplah memutuskan untuk menerima undangan dari mereka karena merasa akan mendapatkan sesuatu di sana. Ye Bei pun kemudian pergi ke kuil Raja Ular di Pulau Serangga. Sesampainya di sana, dia langsung disambut baik dengan gadis ular. Tanpa banyak berbasa-basi, gadis ular itu pun kemudian langsung ke intinya mengantarkan Ye Bei pada harta karun yang dia janjikan. Dia pun mengantarnya ke suatu ruang penyimpanan harta karun di mana ternyata di dalamnya terdapat energi spiritual yang sangat melimpah. Orang biasa yang berlatih di ruangan itu bahkan dapat meningkatkan kultivasi 10 kali lipat dari biasanya. Ye Bei pun kemudian bertanya kepadanya bagaimana cara menebus serangan kemarin dan gadis ular itu pun menjawab akan memberikan harta karun apapun yang dia inginkan. Ye Bei pun menerima kemurahan hatinya tersebut, berniat memindahkan barang ke dunia kecilnya, sementara sang gadis ular itu tersenyum licik merasa jika Ye Bei pasti tidak dapat mengambilnya karena harta-harta itu sudah dikenali oleh dewa. Mungkin seperti sebuah pembatas, namun tentu saja itu tidaklah bekerja pada Ye Bei. Dia menarik semua harta masuk ke dunia kecil. Gadis rambut hijau itu pun berteriak karena saking terkejutnya dan Ye Bei bertanya ada apa. Gadis ular pun menjawab tidak ada apa-apa, mempersilahkan Ye Bei untuk mengambil barang apapun yang dia mau dan semua hartanya pun habis setelahnya. Benar-benar kosong tanpa menyisakan satupun dan Ye Bei kemudian mengucapkan terima kasih. Dia pun berjanji akan menganggapnya keluarga mulai hari ini. Dan karena sudah menjadi keluarga, Ye Bei pun kemudian mengajukan suatu permintaan. Gadis ular pun kemudian menyuruhnya untuk mengatakannya saja keinginannya tersebut dan Ye Bei menjawab jika merasa iri dengan kuil ular yang sangat hidup dan megah. Dia pun meminta bantuan karena ingin mendirikan kuil juga di sebelah kuil ular dan mendengar itu pun sang gadis rambut hijau akhirnya kehabisan kesabaran. Dia pun menunjukkan sifat aslinya berniat menyerang, namun Ye Bei langsung menangkap tongkat sihirnya. Gadis ular pun berusaha melepaskannya, namun dia bahkan tidak dapat menggerakkannya sedikit pun. Dia tersentak karena bahkan merasakan kekuatan yang lebih besar dari kemarin, sementara Ye Bei hanya tersenyum. Apakah kita berdua tidak cukup ramah hingga membuatmu marah, ucapnya. Gadis rambut hijau pun akhirnya menuruti permintaannya, berjanji akan membangunkan kuil meski tentu saja jauh dalam lubuk hatinya dia merasa sangat kesal. Setelahnya gadis rambut hijau itu pun kemudian mengantar Ye Bei berjalan
berjalan-jalan sekitar kuil. Sambil berjalan, dia pun kemudian memulai pembicaraan lain, memberitahu YB jika telah menyiapkan hadiah bagus lainnya. Dia pun memberitahu jika semua harta itu berasal dari alam rahasia yang memiliki banyak harta dan peluang tak terhitung jumlahnya. YB pun kemudian bertanya kepadanya mengapa mau memberitahu informasi penting semacam itu, dan gadis ular itu pun menjawab karena sudah menjadi sekutu. YB pun menjadi tertarik dan dia kemudian menyuruhnya untuk mengantarkannya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai ke sebuah reruntuhan. Seharusnya itu dipenuhi oleh monster buas, namun ternyata setelah cukup lama berjalan mereka sama sekali tidak menemui satupun. Suesang pun mulai meragukan gadis ular itu telah berbohong dan itu membuatnya cukup cemas. Dia pun bingung karena biasanya para monster akan langsung keluar ketika datang. Dan tepat sesaat setelahnya suara gemuruh pun kemudian muncul diiringi dengan para burung yang berterbangan. Itu datang, ucap gadis ular. Dia pun kemudian menyuruh YB melakukan apa yang dia inginkan sembari tersenyum sinis karena yakin jika dia pasti akan diajar habis-habisan oleh pimpinan musuh. YB pun kemudian segera memeriksa sumber suara sementara gadis rambut hijau mengamati dari jauh. Dia berjalan diam-diam, namun tak lama setelahnya dia merasakan sesuatu mendekat. Dia sangat terkejut karena itu terlalu cepat jika benar-benar YB berhasil menghabisi musuh. Dia pun menoleh ke belakang dan ternyata yang datang adalah kedua rekannya. Dia sangat terkejut karena mereka yang tiba-tiba datang dan gadis rambut biru pun kemudian mengingatkannya tentang tujuan membunuh YB bersama-sama. Baiklah kalian berdua, jangan berbicara sekarang, aku pikir itu adalah monster. Ikut denganku, masih banyak hal yang harus kita persiapkan. Gadis ular itu pun kemudian bergegas pergi, namun tepat di belakangnya serangan melesat menciptakan ledakan sangat kuat. Meskipun begitu juga, gadis ular itu pun ternyata dapat bertahan dengan sebuah perisai dan dia pun dengan cepat menyadari jika kedua rekannya itu palsu. Siapa kalian dan mengapa berpura-pura menjadi dewa laut dan dewi perang, teriaknya. Bukankah kau sedang mencari bajak laut? Mengapa sekarang setelah kau melihatnya kau tidak mengetahuinya? Dua gadis pun menunjukkan sosok aslinya. Dan tak lama setelahnya pun YB kemudian datang membawa Dewi Laut dan Lei Shen yang pingsan. Jelas saja itu membuat gadis rambut hijau sangat terkejut, sementara kedua gadis yang baru muncul memberi hormat kepada YB. Begitulah mereka itu tidak lain adalah kedua muridnya. Gadis rambut pirang bernama Cusin, sedangkan yang berambut pendek bernama Cusing. YB, ternyata kau satu grup dengan bajak laut. Tidak heran aku belum pernah mendengar Yan Huang memiliki karakter sepertimu, ucap gadis ular. Berkatmu aku dapat bersatu kembali dengan para muridku, balas YB. Ternyata kau sudah merencanakannya dari awal, sialan. Lupakanlah gadis konyol, karena kau membantuku bersatu kembali dengan muridku. Aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Pertama, bunuh dirimu sendiri. Kedua, kami akan membunuhmu, balas YB. Hah? Jangan berpikir bahwa kau dapat mengalahkanku setelah kau mendapatkan warisan. Aku yang satu-satunya orang di benua ini yang memiliki warisan. Gadis rambut hijau pun mengaktifkan sihir, namun sebuah lesatan spiritual menghantamnya lebih dulu, mengampaskannya hingga menabrak pohon dan jatuh. Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu, ucap Cusin. Orang-orang di Pulau Serangga percayakan kekuatan iman kalian kepada dewa dan dewa akan menghilangkan semua kutukan bencana kalian. Majulah roh ular batu. Gadis rambut hijau pun mengaktifkan sihir menanggapi lesatan serangan Cusin yang berupa naga hitam. Semburan hijau pun melesat dari tongkat sihirnya tersebut yang kemudian mengubah serangan Cusin menjadi batu dalam sekejap. Cusin dan Cusing pun kemudian melesat menyerang bersama-sama, berniat untuk mengambil tongkatnya lebih dulu. Di masa lalu monster-monster ini memblokir pedang untukmu, membuatmu begitu sombong dan arogan. Setelah mereka pergi, apakah kau masih berpikir kau bisa mengalahkanku? Teriak gadis ular mengaktifkan roh ular batu sekali lagi. Semburan hijau pun menyebar ke udara sekitar dan itu mengubah Cusin dan Cusing menjadi batu dalam sekejap. YB dan Suisang pun yang ada di belakang mereka sangat terkejut, sementara gadis ular dalam sekejap sampai tepat di belakang YB. Dia pun melepaskan roh ular batunya sekali lagi dan itu berhasil mengubah YB dan Suisang menjadi batu. Gadis ular itu pun kemudian memeriksa tubuh YB karena penasaran dan menemukan jika dia memiliki tubuh peri naga asli yang terkenal sangat kuat. Di saat yang sama dia pun juga menyadari jika YB cukup tampan membuat hatinya bergetar. Namun sangat disayangkan ambisinya jauh lebih besar. Gadis ular itu pun
tetap berniat membunuh YB karena tahu dia bukanlah orang yang bisa ditundukkan, dan batu yang mengurungnya itu pun kemudian retak dengan sendirinya, membuatnya sangat terkejut. Untuk bisa mengendalikanku dengan sihir selama 3 menit, aku benar-benar meremehkanmu. YB pun kemudian mencekik leher sang gadis ular itu. Kau sebenarnya bagaimana mungkin bisa membebaskan diri dengan begitu mudah? Bagaimana itu bisa terjadi? Teriak sang gadis ular, sementara Suesang akhirnya juga terbebas dari belenggu batu. Suesang pun kemudian memberitahunya jika dia itu juga memiliki tubuh abadi seperti YB, dan mendengar itu pun gadis ular sangat terkejut. Dia menjadi sangat panik dan mulai memohon ampunan, namun JP tidaklah peduli lagi karena dia berani menyakiti murid-muridnya. Gadis ular pun menawarkan segalanya yang dia miliki, namun JP tetaplah tidak peduli karena muridnya jauh lebih penting di atas apapun. YB pun kemudian menggunakan kemampuan Dao keserakahan melahap seluruh kekuatan spiritualnya, dan gadis ular itu pun terjatuh. Suesang pun kemudian bertanya apakah Cusin dan Cusing benar-benar dapat dibangkitkan kembali, dan JP pun memintanya tenang saja. Aku tidak hanya mencintai mereka, tapi aku juga selalu peduli dengan mereka sebagai seorang guru, dan aku pasti akan membuat mereka kembali tanpa cedera. YB pun kemudian membuka celah dunia kecil, mengaktifkan kemampuan kontrol kehidupan. Dia pun membangkitkan kedua muridnya dengan kekuatan tersebut, dan sebuah cahaya pun melesat ke keduanya yang masih membatu. Batu yang membelenggu mereka pun akhirnya runtuh setelahnya, sebelum akhirnya mereka sepenuhnya terbebas tanpa mengenakan pakaian. Mereka pun kemudian langsung memeluk YB karena sangat senang, dan Suesang pun kemudian tertawa. Dia bertanya kenapa tidak memeluknya juga, dan mereka pun kemudian segera memeluknya sangat senang layaknya anak kecil. Setelahnya bereuni singkat, YB pun kemudian menyuruh mereka untuk segera mengenakan pakaian dan bertanya tentang mengapa mereka bisa ada di bumi. Mereka ini tuh sepertinya adalah sepasang saudari, jadi mereka terus bersama. Mereka pun kemudian mulai bercerita sejak awal sambil mengenang masa lalu. Kisah mereka diawali setelah kematian kedua orang tuanya. Di waktu itu mereka berkelana dan kemudian bertemu dengan Suesang dan YB yang mengajaknya bergabung. Mereka pun mulai berlatih saat itu dan mendapatkan Dao binatang. Mereka berlatih sangat keras sejak saat itu, namun tepat saat akhirnya berhasil menembus alam suci, YB tewas. Jelas saja itu membuat mereka sangat terpikul. Mereka ingin melakukan sesuatu yang berguna untuk membalas jasa, dan begitulah mereka datang ke Yanhuang dengan tujuan melindungi kampung halaman YB. Artinya YB sudah pernah menceritakannya di masa lalu, dan mungkin saja semua muridnya juga tahu jika dia adalah seorang reinkarnator. Lanjut, sesampainya di Yanhuang, mereka pun menemukan adanya 3 gadis yang duduk sebagai raja menindas Yanhuang karena tidak memiliki warisan. Mereka ingin membalas namun sadar tidak mampu mengalahkan mereka bertiga. Oleh karena itu mereka kemudian membangun suatu kelompok yang disebut gadis ular bajak laut untuk melawan. Begitulah kurang lebih cerita mereka, dan adapun bagaimana cara mereka datang tidaklah disebutkan. YB pun memuji karena mereka sudah melakukan hal dengan sangat baik, namun setelahnya juga memarahi mereka karena sangat ceroboh hingga terjebak oleh sang gadis ular. Tapi guru, kau telah menyerap basis kultivasinya, jadi itu tidak akan menjadi masalah lagi kan? Balas Cusin dan JP pun kemudian memukul kepala mereka berdua. Keduanya pun segera meminta maaf, mengaku salah, dan setelahnya Cusin pun menjadi penasaran tentang apakah ada perubahan terhadap tubuhnya setelah menyerap kultivasi gadis ular. YB pun kemudian memeriksa basis kultivasinya dan menemukan jika benar itu meningkat pesat hampir mencapai ranah void, namun selebihnya tidak banyak berubah. Dan tak lama setelahnya YB pun tiba-tiba menghilang atau seperti terkirim ke dunia lain. Apa yang ada di pandangannya hanyalah kekosongan, dan itu jelas membuatnya bingung. Di mana ini? Mungkinkah ini tipuan dari Cusing dan Cusin? Ucapnya sementara seorang gadis kemudian datang. Dia menawari YB untuk menjadi budaknya serta menerima warisan, dan YB pun dengan cepat menyadari jika dia mungkin adalah dewa ular itu sendiri. Dewa ular itu pun kemudian mengulurkan tangannya dengan senyuman lebar, namun YB segera melemparnya menjauh karena sebelumnya dia hampir membunuhnya. Hei brengsek, aku cuma menyuruhmu meraih tangan si cantik ini, tapi kau malah ingin membunuhku. Apakah kau tidak punya otak? Dewa ular itu pun berteriak. YB yang tidak peduli pun kemudian berniat menghabisinya saja, namun dewa ular itu tiba-tiba menangis. Dia memohon kepada YB supaya mau menerima warisannya.
YB pun bertanya kepadanya mengapa harus memaksa seperti itu, dan Dewa Ular pun menjawab jika itu karena dia terjebak dalam tongkat selama ribuan tahun. Aku awalnya adalah dewa kuno bernama Isangbe. Sekarang aku akhirnya bisa muncul, jadi aku hanya ingin menemukan inang yang handal, ucapnya. YB pun curiga karena itu artinya dia menjadi sebuah wadah dan bisa diserang sewaktu-waktu, dan Isangbe pun kemudian menggodanya. Apakah buruk membiarkan gadis cantik sepertiku masuk ke tubuhmu? Aku itu bisa berubah menjadi entitas untuk membantumu menghangatkan tempat tidur, ucapnya. YB pun memalingkan wajah menjawab jika tidak memerlukan seorang pemalas. Isangbe pun kemudian mendekatinya memberitahu juga bisa memberikan kekuatan, dan dia pun kemudian menempelkan dahinya. Kekuatan terasa mengalir begitu saja dalam kepala YB, dan Isangbe pun menjelaskan jika kekuatan chaos di tubuhnya telah berhasil masuk ke dalam tubuh YB dan seharusnya cukup untuk meningkatkan dunia kecil ke level penuhnya. Dia pun kemudian bertanya kepada YB apakah mau menerimanya dan menegaskan jika dia hanya ingin aura naga sejati saja sebagai imbalan supaya dapat memiliki entitas atau wujud. YB pun menjawab boleh saja, dan Isangbe pun kemudian langsung menciumnya. Dia pun kemudian menarik sedikit aura dalam tubuh YB dan melahapnya. Mengapa semua gadis kecil seperti ini sekarang? Sepertinya walaupun aku menolak, kau pasti akan mencurinya kan? Isangbe pun tertawa. Dia pun kemudian menjentikan jarinya untuk kembali ke dunia nyata, dan benar saja mereka berpindah dalam sekejap mata seperti berteleportasi. Tak lama setelahnya, Suesang dan yang lainnya pun kemudian datang, jelas menjadi sangat terkejut karena kemunculan Isangbe. Isangbe pun kemudian meminta YB untuk menjelaskannya, dan YB pun kemudian menjelaskan. 10 menit kemudian mereka pun akhirnya cepat mengerti keadaannya. Cuxing pun menyarankan supaya Isangbe dijadikan murid saja menggantikan Tianli, namun Isangbe menolaknya karena dia sejatinya adalah seorang dewi. Dia memiliki harga diri yang tinggi dan tentu tidak ingin menjadi murid orang lain meskipun harus mati. YB pun juga tidak memaksanya, dan dia kemudian hanya menawarkan untuk membantu mencarikan wadah asal mau menjaga Cuxing dan Cuxin sebagai gantinya. Mendengar itu pun keduanya sangat terkejut karena artinya YB akan pergi, dan YB pun kemudian menjelaskan jika itu harus dilakukan. Aku kembali ke bumi, salah satunya adalah karena rindu kampung halaman, dan yang kedua adalah kalian. Tapi karena kalian memiliki kehidupan yang baik dan memiliki pengaruh di mana-mana, aku merasa lega. Dan sebagai guru, aku harus pergi ke lebih banyak tempat untuk menemukan muridku yang lain sehingga semua orang dapat bersatu kembali, ucap YB. Cuxin dan Cuxing pun menangis karena pasti akan merindukannya. Begitu juga Isangbe juga ikut-ikutan menangis setelahnya karena iri kepada mereka yang mendapatkan pelindungan seorang guru. Dia pun menyesal karena sudah menolak, dan mendengar itu pun YB tersenyum. Dia bilang sayangnya sudah terlambat, namun dia juga menegaskan akan mencarikan tubuh untuknya. Jadi mungkin itu semacam penerimaan meski dengan gaya. Shin pun berpindah setelahnya ke sisi YB dan Suesang yang berjalan-jalan menaiki mobil. Di tengah jalan, Suesang pun bertanya apakah tidak apa-apa menempatkan Isangbe ke tubuh sang gadis ular, dan YB pun memintanya untuk tidak perlu khawatir. Yang satu ingin memulihkan kultivasi, yang lain menginginkan tubuh. Bukankah itu cocok? Ucapnya. Suesang pun sangat penasaran bagaimana jadinya jika mereka berseteru nantinya, namun YB tidaklah peduli. Dia meminta Suesang untuk bersenang-senang saja hari ini, dan ternyata tujuan mereka tidak lain adalah sebuah hotel yang sangat mewah di mana bahkan harga per malamnya mencapai 9.000 batu roh. Adapun mereka ini entah di mana sekarang karena berkat kekuatan Isangbe sebelumnya, dunia kecil YB sudah meningkat ke level 20 dan mengikat banyak alam secara acak sehingga dia bisa pergi ke banyak dunia. Mereka pun kemudian bermalam setelahnya dan bersenang-senang.